Bab 471, Evolver Atribut 3. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong datang di depan buah yang menyerupai giok ungu itu dan meliriknya, sebelum memetiknya dengan ringan dan menaruhnya di cincinnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah alat kecil dan dengan hati-hati menggali tanaman kecil yang menyerupai giok ungu itu dari tanah, menaruhnya ke dalam pot, sebelum memindahkannya ke cincin penyimpanannya. Dia merasa bahwa tanaman ini luar biasa dan dia tentu saja tidak ingin meninggalkannya. Setelah semua ini, dia berbalik untuk melihat area itu sekali lagi, sebelum meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, sejumlah prajurit datang ke area itu dan mulai mengangkut mayat-mayat binatang mutasi tipe 3 ke dalam kendaraan mereka sebelum pergi. Yue Zong membawa rampasan perangnya kembali ke Gunung Daluo. Sekarang, lebih banyak gua telah digali di pegunungan Daluo. Dengan bimbingan Yue Zong, para enhancer yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi lanskap digunakan untuk mengukir lebih banyak lubang, menampung lebih banyak sumber daya dan orang. Saat dia kembali ke pegunungan Daluo, setelah meninggalkan White Bones and Lightning untuk bertindak sebagai pengawalnya, dia mundur ke gua rahasia dan menelan saripati darah kera ganas tipe 3. Setelah mengonsumsi saripati darah, itu berubah menjadi aliran energi hangat yang terus-menerus meningkatkan tubuh Yue Zong. Setelah sehari, di mana dia telah sepenuhnya menelan manfaat saripati darah tipe 3, dia telah memperoleh plus 3 di semua atribut, dan kekuatannya meningkat lebih jauh sebesar 4. Ini adalah saripati darah tipe 3 kedua yang telah dia ambil, dan meskipun kera ganas tipe 3 jauh lebih kuat daripada ular jiao hijau tipe 3, efektivitasnya telah berkurang. Setelah mencerna saripati darah kera ganas, dia melanjutkan untuk mengonsumsi saripati darah laba-laba racun bunga tipe 3. Kali ini, dia sepenuhnya menyerap energi dalam 1 jam, mendapatkan plus 1 di semua atribut, dan 2 poin lebih lanjut dalam kelincahan. Setelah menyerap esensi darah laba-laba mutasi tipe 3 itu, dia tahu tubuhnya telah mengembangkan resistensi terhadap esensi darah tipe 3. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap menelan esensi darah tikus kelabu bayangan tipe 3. Kali ini, hanya dalam 10 menit, dia telah sepenuhnya menyerap esensi darah, memberinya plus 1 dalam kelincahan. Sekarang, esensi darah tipe 3 lebih lanjut tidak akan berguna baginya, kecuali jika itu adalah pemimpin puncak, yang paling banyak akan membantu meningkatkan atribut tertentu. Setelah mengonsumsi semua 3 esensi darah tipe 3, dia melanjutkan untuk memasukkan buah seperti giok ungu ke dalam mulutnya. Saat buah itu memasuki tubuh Yue Zong, buah itu berubah menjadi gumpalan energi ungu saat beredar di dalam tubuh Yue Zong, menyerbu ke setiap bagian, mengubahnya dari dalam keluar. Dengan energi yang mengamuk di dalam dirinya, Yue Zong merasakan sakit yang hebat menyiksa dari dalam. Setiap pori mengeluarkan darah hitam yang mengandung kotoran, membuatnya merasa seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Energi tirani itu beredar di dalam Yue Zong selama seharian penuh, menyiksanya tanpa henti, sebelum berhenti tiba-tiba. Selamat, evolusi berhasil. Kamu telah menjadi evolver 3 atribut vitalitas, daya tahan, dan semangat. Evolusi telah meningkatkan semua atributmu sebesar 5, dan 80 lebih lanjut dalam vitalitasmu. Buah seperti giok ungu ini adalah barang berharga yang setara dengan buah kelahiran ular yang matang, dan karena potensinya, ia telah menarik para binatang mutasi tipe 3 yang ingin berevolusi dalam pertarungan bebas untuk semua. Meskipun Yue Zong memiliki konstitusi tubuh yang biasa, dengan bantuan buah seperti giok ungu, ia melampaui batasnya untuk menjadi evolver 3 atribut, memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Setelah memperoleh evolusi berbasis vitalitas, vitalitasnya sekarang mencapai 269 poin, hampir 27 kali lipat dari orang normal. Jika seseorang membutuhkan waktu sebulan penuh untuk memulihkan diri, ia dapat melakukannya dalam sehari. Selain itu, vitalitasnya yang tinggi memastikan bahwa keterampilan generasi level 4-nya menjadi lebih kuat, meningkatkan laju tubuhnya dapat meregenerasi dirinya sendiri. Yue Zong bangkit dari ranjang batu dan melihat tubuhnya yang kotor, sedikit mengernyit sebelum menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pemimpin, Tuan Anreit menunggumu di luar. Yue Zong baru saja keluar dari kamar mandi ketika salah satu prajurit datang melapor. Alisnya berkerut, Yue Zong bertanya, apa yang dia inginkan. Prajurit itu menjawab, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu secara pribadi. Yue Zong mempertimbangkan sejenak, sebelum menuju ke aula.
Di aula, Unraid sedang duduk di sofa, dan saat dia melihat Yue Zong, matanya berbinar, dan dia berdiri untuk menyambutnya dengan hangat, Tuan Yue Zong. Akhirnya aku berhasil menghubungimu. Yue Zong datang ke seberang sofa dan duduk sebelum tersenyum tipis, Tuan Unraid. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Pada saat ini, Ming Jia berjalan lewat, tampak sangat gagah berani dalam seragam militernya. Dia melihat Yue Zong dan ekspresinya menjadi cerah, segera menuju untuk menyiapkan 2 cangkir teh sebelum menyajikannya dan duduk di samping Yue Zong. Tuan Yue Zong, kita belum bertemu selama beberapa hari dan Anda tampak lebih bersemangat. Unraid mengamati Yue Zong dengan saksama sambil tertawa kecil, sebelum kembali berekspresi serius dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Yue Zong. Tuan Yue Zong, Anda mungkin tidak tahu ini. Wu Yanhong telah mengerahkan pasukan untuk melancarkan serangan ke Gunung Daluo. Ini adalah rute yang telah mereka rencanakan. Kali ini, mereka benar-benar telah mengaktifkan 5 batalion, total 2.000 orang. Mereka adalah elit di bawah Wu Yanhong, dan memiliki artileri berat, tank, dan bahkan kendaraan lapis baja bersenjata. Oh, seru Yue Zong sambil mengambil dokumen itu untuk diteliti dengan saksama. Dokumen itu mencantumkan rute dan informasi terperinci tentang peralatan dan pergerakan pasukan, pada saat yang sama, menunjukkan bukti dengan foto satelit. Mereka memiliki satelit. Teknologi mereka lebih maju dari kita. Sampai sekarang, jarak antara pihak kita terlalu lebar. Yue Zong meletakkan dokumen itu sambil melirik Unraid, kegembiraan dan kegembiraannya karena berevolusi sedikit meredup. Mengendalikan satelit merupakan keuntungan terbesar yang bisa didapatkan oleh sebuah faksi. Dengan menggunakannya, hal itu dapat memungkinkan komunikasi bebas di seluruh dunia. Pada saat yang sama, mereka dapat memanfaatkannya untuk memata-matai faksi lain. Selama satelit dapat fokus pada area tertentu, semua hal di dalam area tersebut, mulai dari pasukan hingga pergerakan dan peralatan, akan ditangkap oleh satelit. Sementara, Yue Zong masih berpikir tentang bagaimana memulai perakitan konverter energi nukleus, orang lain sudah bermain-main dengan satelit, dan ini menyebabkan semangatnya menjadi redup. Yue Zong mendesah dalam hati, kalau saja kita bisa pergi ke ibu kota utama atau Modu untuk mendapatkan beberapa pekerja terampil dan peralatan. Jika Yue Zong dapat membangun konverter energi nukleus, faksinya akan lebih dekat dengan tingkat kemajuan teknologi Eropa. Bagaimanapun, konverter energi nukleus akan jauh lebih maju dari teknologi energi saat ini, dan itu adalah sumber energi baru. Dengan konverter, pihak Yue Zong tidak perlu khawatir tentang energi, lebih jauh lagi, dengan sumber energi baru, mereka dapat maju dengan sangat cepat. Yue Zong tersenyum dan menjawab, saya mengerti. Tuan Unraid, terima kasih atas perhatian Anda. Kerajaan Dewa Unraid ingin menggunakan Yue Zong sebagai pisau, untuk berurusan dengan Wu Yanhong. Yue Zong tahu betul hal ini. Namun, Yue Zong dan Wu Yanhong memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan di antara mereka berdua, dan selama dia bisa memanfaatkan apapun, dia akan melakukannya. Di jalan menuju pegunungan Daluo, sejumlah pasukan elit terus maju tanpa henti. Semua prajurit mengenakan pakaian militer hijau dan memiliki senapan dan granat tangan, saat mereka berbaris dengan ekspresi tegas menuju ke arah pegunungan Daluo. Dalam perjalanan, tank, kendaraan lapis baja, dan peluncur roket self-propelling lainnya membentuk barisan logam saat mereka terus maju. Meskipun Wu Yanhong adalah seorang rasis dan supremasi, dia memperlakukan para penyintasnya sendiri dengan sangat baik, dan telah menerima sejumlah pasukan perbatasan. Karena dia menyerap para veteran ini, dia telah berhasil membangun pasukan lapis baja yang terampil miliknya sendiri. Kelima batalion yang terdiri dari 2.000 prajurit ini semuanya adalah orang-orang dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan zombie dan manusia lainnya, bahkan melawan binatang mutan juga. Mereka dapat dianggap sebagai elit dari para elit. Pengalaman pertempuran gabungan mereka bahkan dapat melampaui pengalaman pasukan sebelum kiamat. Jika ada kelemahan dari tentara Vietnam ini, itu adalah dukungan logistik mereka yang kurang dibandingkan dengan sebelum kiamat. Namun, itu bukan masalah bagi dukungan mereka untuk melawan pertempuran mereka sendiri. Para prajurit elit dan gagah berani ini hampir tak terkalahkan di provinsi Chaobeng dan Langsan, dan tak ada satu golongan pun yang dapat menandingi mereka. Di dalam jeep lapis baja, Jenderal pasukan ini, Wu Tongxiong, memasang ekspresi buas di wajahnya saat ia meludah. Kali ini, Yue Zong dan para monster Tiongkok itu pasti sudah mati. Aku harus menangkap Yue Zong hidup-hidup,
mematahkan tulangnya satu persatu, dan meniduri wanita-wanitanya di depannya. Meskipun Wu Tongxiong dapat dianggap sebagai pemimpin dari 13 Jenderal Angkatan Darat Vietnam, sebelum kiamat, ia hanyalah seorang tukang jagal babi, dan karakternya tidak terlalu baik, cepat marah dan penuh nafsu. Bagaimana ia bisa menjadi salah satu jenderal adalah karena keberuntungan. Zhao Wusuang duduk di samping Wu Tongxiong dengan alisnya berkerut, ragu-ragu sebelum ia berbicara, aku punya firasat buruk. Yue Zong dan yang lainnya selalu sangat berhati-hati, mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu bodoh hingga mengungkapkan posisi mereka. Mungkinkah ini jebakan? Wu Tongxiong menepisnya dan berkata, Wu Suang, kamu terlalu berhati-hati. Kami sudah punya bukti fotonya, kamu juga sudah melihatnya, apakah itu bisa dipalsukan? Diedit oleh Ulamok, dedikasi. Zhao Yuansuang terdiam, dia juga telah melihat sendiri foto-foto itu. Visual dan foto-foto itu jelas nyata, dan dengan jelas menunjukkan lokasi Yue Zong dan orang-orangnya. Karena visual itu, mereka telah memulai operasi besar ini, untuk memusnahkan Yue Zong dan yang lainnya sepenuhnya. Tim Yue Zong telah menjadi duri dalam daging Wu Yanhong, dan dapat mengancam rencana dan pendiriannya. Dalam upaya untuk melawan ancaman itu, Wu Yanhong telah memanggil pasukan yang ditempatkan di desa-desa sekitar kembali ke kota Langsan. Kota itu dapat menampung 140.000 orang yang selamat dengan mudah. Namun, tanpa dukungan dari kota-kota sekitar, para penyintas di kota Langsan harus menyesuaikan kondisi kehidupan mereka. Hong, tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di depan pasukan, saat 5 tentara yang malang langsung hancur berkeping-keping oleh ranjau darat yang terkubur di dalam tanah. Awas, ada ranjau darat. Salah satu komandan di depan berteriak dengan tergesa-gesa. Seluruh pasukan berhenti di jalur mereka. 50 tentara dengan peralatan penjinak bom mulai menyisir seluruh area. Selama perang saudara, ada banyak ranjau darat yang terkubur juga. Setelah perang, para prajurit harus mengeluarkan banyak energi dan tenaga untuk menangani situasi tersebut. Oleh karena itu, jumlah prajurit dengan pengetahuan teknis tidaklah sedikit. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar deru keras dari sepeda motor, dan sepeda motor Swift Shadow yang ramping dan bertenaga melesat keluar dari satu sisi dengan kecepatan kilat. Yue Zong, yang mengendarai sepeda motor, mengeluarkan pistol kaliber 05 dan menembaki 50 anggota regu penjinak bom dengan liar, menyebabkan puluhan dari mereka jatuh ke tanah dengan darah mereka sendiri. Setelah tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan membunuh para prajurit itu, Yue Zong memutar balik sepeda motor Swift Shadow, langsung menyerang ke sebuah bukit kecil sebelum menghilang. Yue Zong tidak terlalu sombong dalam berpikir bahwa dia dapat menangani pasukan yang terdiri dari 2.000 elit, tetapi dia telah meluncurkan serangan pendahuluan untuk menguji musuh, serta membunuh beberapa pasukan lawannya. Serang. Dengan kemunculan Yue Zong, semua orang menjadi gugup, dan setelah perintah diberikan, para prajurit mulai membentuk formasi, berlindung di balik perlindungan dan mengamati dengan hati-hati tanda-tanda musuh. Para prajurit ini benar-benar elit, dibentuk oleh Wu Yanhong, dan setelah dilatih, saat mereka membentuk formasi, mereka seperti binatang buas yang dililit duri, karena masing-masing prajurit memegang senjata mereka siap untuk menembak ke segala arah. Siapapun yang berusaha menyerang binatang buas itu akan segera terkoyak oleh api yang dihasilkan. Meskipun Yue Zong kuat, dia tidak sebodoh itu untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi 2.000 prajurit elit. Dia mengendarai sepeda motor Swift Shadow sejauh sekitar 2 km, di mana dia memanjat pohon, dan mengeluarkan Falcon Sniper-nya, membidik pasukan Vietnam itu. Setelah mengunci kendaraan lapis baja, Yue Zong menarik pelatuknya sekali. Sebuah peluru penembus lapis baja menembus lambung, sebelum ledakan yang dihasilkan menghancurkan seluruh kendaraan. Falcon Sniper dapat secara otomatis menghasilkan 1 peluru setiap hari, dan ada 3 jenis peluru, penembus lapis baja, peledak, dan pembakar. Peluru penembus lapis baja adalah yang terkuat dalam daya tembus. Peluru peledak memiliki kemampuan paling merusak, dan saat peluru pembakar mengenai sasarannya, ia dapat menciptakan area api seluas 100 meter persegi. Penembak jitu, melihat kendaraan lapis baja itu tiba-tiba meledak, wajah salah satu petugas berubah saat dia berteriak. Dengan perintah itu, semua kendaraan dengan cepat melaju menuju sepetak pohon, terlibat dalam gerakan tertutup. Setelah menghancurkan salah satu dari mereka, Yue Zong tidak punya cara untuk menghancurkan yang lain. Dia melihat ke arah tentara Vietnam yang responsif,
dan dengan cepat mengemas senapan runduknya, mengaktifkan langkah bayangan, melarikan diri melalui hutan menuju kejauhan seperti hantu. Hong, Hong, setelah 2 menit, seluruh area tempat Yue Zong sebelumnya berada di bawah tembakan artileri berat, saat peluru demi peluru menghancurkan seluruh hutan hingga tak bersisa. Pohon-pohon hancur, batu-batu hancur menjadi debu, dan itu benar-benar pemandangan yang menghancurkan. Bahkan bagi Yue Zong, jika dia terjebak dalam pemboman yang padat itu, dia akan sangat menderita. Pasukan elit benar-benar berbeda. Yue Zong telah menyerbu keluar dari area itu dan bergegas menuruni bukit kecil lainnya, sebelum menggunakan sepeda motor bayangan cepatnya. Untuk melaju beberapa kilometer lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke tempat kehancuran dan matanya berkedip aneh. Yue Zong mengeluarkan walkie-talkie dan berbicara ke dalamnya, terserah Anda sekarang. Ya, pemimpin. Orang di ujung sana adalah Li Ximin, yang wajahnya muram, dan memiliki ekspresi kelelahan, tetapi matanya dipenuhi dengan kilatan tekad, memeluk busur perunggunya erat-erat. Setelah itu, Yue Zong dengan cepat mengendarai sepeda motornya dan menghilang di kejauhan. Terus maju, setelah melepaskan tembakan artileri, dan tidak menemukan gerakan lebih lanjut, Komandan Tentara Vietnam memberi perintah untuk melanjutkan. Mereka tidak ingin dihalangi oleh satu orang pun, itu terlalu memalukan bagi kelompok elit mereka. Sejumlah tentara penjinak bom maju ke depan, peralatan mereka mencari ranjau darat. Tepat saat para prajurit ini sedang memeriksa tanah dengan saksama, sebuah anak panah tulang tiba-tiba melesat keluar dari hutan, ke arah 2 prajurit tanpa peringatan, menusuk salah satu jantung mereka dan menghancurkan yang lain hingga berkeping-keping. Akhir yang menyedihkan itu langsung membuat yang lainnya terkejut, karena mereka buru-buru menghindar untuk berlindung. Mata Wu Tongxiong berkilat saat ekspresinya berubah menjadi buas, melompat turun dari jeep dan meraung, "Anjing Cina sialan. Kau ingin menggunakan tipu daya kecil ini untuk menunda kekaisaran besar kita. Batalion Serigala Langit, ikut aku." Batalion Serigala Langit adalah pasukan elit yang bahkan lebih tangguh daripada Batalion Taring Serigala. Di dalamnya, setiap anggota harus setidaknya di atas level 40. Setiap prajurit telah ditempa melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kecakapan tempur yang luar biasa. Batalion Serigala Langit adalah bilah terkuat di gudang senjata Wuyan Hong, dan dia telah memberi Wu Tongxiong komando. Wu Tongxiong berteriak dengan marah, dan segera 16 ahli Serigala Langit berkumpul di sisinya. "Komandan," dia menuju ke sana. Seorang anggota Batalion Serigala Langit yang kurus kering dan bermata licik menunjuk ke arah Li Ximin berlari. Anggota khusus ini memiliki kemampuan penglihatan yang kuat, dan dia telah meningkatkannya beberapa kali, mampu memindai dan melihat dengan jelas lokasi musuh dalam radius 1,5 km. Dengan kemampuan seperti itu, dia mahir dalam pelacakan, deteksi, serta anti-pengintaian. "Bunuh dia." Ekspresi Wu Tongxiong mengerikan saat dia melaju-maju seperti bola meriam ke arah itu. Para ahli Batalion Serigala Langit mengikuti dari dekat, semuanya mengejar. Di sisi lain, sebagian besar tentara melanjutkan pembersihan ranjau darat mereka saat mereka perlahan maju. Pembersihan ranjau darat memiliki 3 metode utama: mesin, peledakan, serta pembersihan manual. Tentara Vietnam tidak memiliki teknologi canggih untuk membersihkan dengan menggunakan mesin, dan mereka tidak mampu membuang amunisi atau daya tembak melalui peledakan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan metode pembersihan manual yang paling sederhana tetapi paling lambat. Dengan demikian, kemajuan mereka melambat. Kembali ke Li Ximin, dia menyerbu melalui hutan lebat seperti anjing yang kalah, harus berlari untuk menyelamatkan hidupnya setelah hanya melepaskan satu anak panah. Niat membunuh yang kuat mengejarnya tanpa henti, dan saat dia berbalik, dia tahu dia akan mati. Li Ximin adalah seorang evolver berbasis kelincahan, tetapi bahkan seseorang seperti dia akan mati ketika berhadapan dengan 16 ahli kuat lainnya. Bahkan sang pemimpin, Wu Tongxiong, dapat dengan mudah mengurus Li Ximin. "Kau benar-benar bisa berlari, pasti seorang evolver berbasis kelincahan. Bahkan jika kau, hari ini, kau akan mati di tanganku." Wu Tongxiong menatap Li Ximin yang tidak begitu jauh di depan, menyebabkan dedaunan dan ranting di sekitarnya berhamburan. Wu Tongxiong tertawa dingin, dan mengaktifkan semua kekuatannya, melesat maju dengan lebih cepat. Wu Tongxiong adalah petarung terkuat di bawah komando Wuyan Hong, levelnya adalah 56. Lebih jauh lagi,
Dia adalah seorang evolver atribut ganda berbasis kekuatan dan kelincahan, dan kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Itu hanya sedikit lebih rendah dari Wu Yanhong dan yang lainnya yang mengurung diri di hutan untuk berlatih tanpa henti. Saat ini, dengan dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia berhasil mendekati Li Ximin. Sialan, kecepatan yang gila. Li Ximin melirik Wu Tongxiong yang mendekat, dan menggertakkan giginya, berbalik dengan cepat, menembakkan panah peledak ke arah Wu Tongxiong. Trik murahan. Wu Tongxiong menghadapi panah peledak yang mengerikan itu dan tertawa dingin, wajahnya sedikit berubah, menghindari panah yang merenggut nyawa itu dengan jarak sehelai rambut. Panah-panah itu melewati Wu Tongxiong dan meledak pada seorang ahli dari Batalion Serigala Langit, menyebabkan kepala ahli itu terpental. Pakar itu mengenakan kulit binatang mutasi tipe 3 dengan pertahanan yang luar biasa, yang dapat menahan sebagian besar benturan, tetapi kepalanya tidak terlindungi, karenanya dipenggal. Bajingan sialan, pakar berbasis roh Batalion Serigala Langit lainnya berteriak marah, dan segera melepaskan serangan roh ke Li Ximin. Menghadapi serangan itu, Li Ximin merasakan kepalanya berputar, kecepatannya melambat. Dia menggigit bibirnya dengan ganas, mengguncang dirinya sendiri dari rasa sakit. Namun, sebuah peluru telah mencapainya saat ini, dan dia menggertakkan giginya, nyaris tidak memutar tubuhnya. Sayangnya, peluru itu menembus telinga kirinya, merobeknya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana pada saat yang sama. Sebuah anak panah tulang melesat di udara dengan jejak hijau, meledak di tubuh Li Ximin, membuatnya terpental sekitar 6-7 meter. Jika bukan karena perlindungan dari kulit binatang mutasi tipe 3, tubuhnya mungkin telah tertusuk. Meski begitu, dampak dari anak panah tulang itu mengejutkan seluruh sistemnya, menyebabkan beberapa tulang patah dan gangguan pada aliran darah dan energi internalnya. Dia batuk seteguk darah. Bagaimanapun juga, Li Ximin adalah seorang evolver berbasis kelincahan level 42. Dia tidak takut melawan satupun ahli dari Batalion Serigala Langit. Namun, jika dia melawan 2 orang atau lebih yang bekerja sama, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan upaya gabungan dari 16 anggota Batalion Serigala Langit, dia tidak punya pilihan selain dengan paksa menavigasi dan bertahan hidup. Li Ximin tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, dan dia buru-buru berguling ke satu sisi, menghindar ke sepetak rumput liar, memanfaatkan perlindungan untuk menghindari serangan masuk lainnya. Pei, anjing Cina sialan, salah satu ahli dari Batalion Serigala Langit meludah, sebelum membuat gerakan mencengkeram di udara, saat gaya gravitasi yang sangat besar menyelimuti seluruh wilayah tempat Li Ximin berada, menyebabkannya tertekan oleh gravitasi 4 kali lipat dari biasanya. Terbebani oleh tekanan itu, Li Ximin merasa seolah-olah dia tiba-tiba telah menambah seonggok daging, detak jantungnya menjadi tidak teratur, dan kecepatannya yang seperti hantu juga melambat jauh. Manipulasi gravitasi dianggap sebagai kutukan bagi semua evolver berbasis kelincahan. Kecuali jika itu adalah seorang ahli yang telah menerima peningkatan besar dalam kekuatan dan kelincahan mereka, sulit bagi kebanyakan orang untuk mengabaikan efek pengekangan dari gravitasi tambahan. Wu Tongxiong tertawa terbahak-bahak, menembak ke arah Li Ximin seperti bola meriam, anjing Cina. Aku akan meluangkan waktu untuk membantai kamu, dasar babi. Pergilah ke neraka. Di kejauhan, Yue Zong berada di atas pohon, dan matanya bersinar dingin sebelum menekan sebuah tombol. Hong, hong, hong. Tiba-tiba, terjadi banyak ledakan, karena sejumlah bahan peledak jarak jauh yang disembunyikan di hutan meledak, menyelimuti semua 16 anggota Batalion Serigala Langit dalam hitungan detik. Pecahan peluru beterbangan di mana-mana, karena pohon-pohon terpelintir hingga patah, disebabkan oleh kekuatan yang dihasilkan dari ledakan yang bergerak keluar. Li Ximin juga terpental mundur dari kekuatan itu, mendarat sekitar 7-8 meter jauhnya. Para anggota Batalion Serigala Langit itu bagaimanapun juga bukanlah orang-orang sederhana, masing-masing dari level 40 dan lebih tinggi. Ledakan itu mungkin tidak serta-merta dapat membunuh mereka secara instan. Oleh karena itu, demi dirinya sendiri, Li Ximin dengan cepat bangkit berdiri dan bergegas menuju Yue Zong. Yue Zong saat ini memimpin lebih dari 20 ahli elitnya sendiri, semuanya juga di atas level 40. Dia telah memasang perangkap ini dengan Li Ximin sebagai umpan, sebagai sarana untuk mengalahkan sebanyak mungkin ahli di bawah Wu Yanhong. Seorang enhancer level 40 tidak mudah dipersiapkan. Setiap orang yang mereka kalahkan berarti satu ahli berkurang di pihak Wu Yanhong. Saat debu mereda,
pemandangan yang menghancurkan terungkap, saat 8 mayat tergeletak di tanah. Sementara para ahli dari Batalion Serigala Langit kuat, mereka tetap saja terbuat dari daging dan darah. Mereka telah kehilangan 8 anggota mereka sebagai akibat dari ledakan itu. Masih ada 8 yang selamat, termasuk Wu Tongxiong. Persetan, kalian segerombolan anjing Cina harus mati. Wu Tongxiong telah merasakan bahaya pada saat pertama dan menghindari inti ledakan. Namun, sepotong pecahan peluru telah menembus mata kirinya, membutakannya di sisi itu. Itu membuatnya dipenuhi dengan amarah. Dia meraih tombak gigi hijau level 4 miliknya dan menyerang Yue Zong dan anak buahnya. Karena pemimpin mereka telah menyerang maju dengan ganas, 7 anggota yang tersisa juga mengikuti dari belakang, mengacungkan senjata mereka. Wu Tongxiong adalah salah satu pembunuh terkuat dari Kekaisaran Vietnam Raya, telah membunuh lebih dari ratusan orang sendirian, dan dia bahkan telah menghitung 3 evolver lainnya sebagai korbannya. Itulah sebabnya dia begitu percaya diri menghadapi Yue Zong dan yang lainnya. Yue Zong melihat bahwa Wu Tongxiong dan anak buahnya menyerbu ke arahnya, dan segera mengeluarkan stinger miliknya, melepaskan 6 tembakan kedua anggota Batalion Serigala Langit di belakang. Dari 2 orang itu, satu adalah evolver berbasis kelincahan, dan saat Yue Zong membidiknya, dia telah menghindar ke samping, bersembunyi di balik pohon besar. Yang lainnya segera berubah menjadi manusia beruang setinggi 3 meter, dengan kulit tebal dan kasar. Saat 3 peluru stinger mendarat di tubuhnya, mereka menyebabkan 3 luka berdarah, tetapi tidak cukup untuk menembus dalam atau melukai tubuhnya dengan parah. Ahli, orang-orang ini tidak lemah. Yue Zong mengerutkan kening saat melihatnya. Orang-orang ini benar-benar ahli, tetapi selama mereka bisa dikalahkan, Wu Yanhong akan menderita kerugian besar. Wu Tongxiong menggeram pada Yue Zong dengan ekspresi bengkok, anjing Cina sialan, aku akan mencabik-cabikmu, dan memasak otakmu seperti teh. Bodoh, aku akan mengirismu terlebih dahulu. Setelah tertawa dingin, Bai Xiaosheng muncul, menebas ke arah Wu Tongxiong dengan pedang sihir hitam di tangannya. Saat ini, di bawah komando Yue Zong, Bai Xiaosheng memiliki kecepatan tercepat, hanya Xin Jiarou yang bisa melampauinya, dan hanya dengan syarat dia mengaktifkan keterampilan tingkat 2-nya kecepatan ilahi, dan itu hanya akan berlangsung. Sebentar, enyahlah. Mata Wu Tongxiong memerah, saat ia menggeram seperti binatang buas, menggunakan kekuatannya yang 16 kali lipat untuk menyerang dengan tombaknya, menangkis serangan Bai Xiaosheng. Kekuatan Bai Xiaosheng hanya 3 kali lipat dari orang normal, dan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar itu, ia langsung terpental sejauh 6-7 meter, sementara pedang sihir hitam di tangannya juga terpental. Sebagai seorang evolver dengan atribut ganda berbasis kekuatan dan kelincahan, Wu Tongxiong memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Jika Bai Xiaosheng bukan seorang evolver berbasis kelincahan, ia dapat dengan mudah menusuk Bai Xiaosheng dengan satu serangan tombak itu. Wu Tongxiong membuat Bai Xiaosheng terpental, dan segera melesat maju seperti anak panah. Kilatan ganas muncul di matanya, saat ia menusuk dengan ganas dengan tombaknya. Mata White Bones yang berapi-api bersinar berbahaya, saat ia mengangkat tangannya, menembakkan 6 paku tulang ke arah Wu Tongxiong. Jika Wu Tongxiong bersikeras membunuh Bai Xiaosheng, ia akan tertusuk oleh paku tulang yang tajam itu. Wu Tongxiong tidak berniat menukar nyawanya sendiri dengan Bai Xiaosheng, dan dia dengan cepat berbalik, tombak gigi hijau dengan cepat menangkis paku tulang itu. Bai Xiaosheng memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar ke satu sisi, wajahnya pucat. Dia selalu berpikir akan sulit menemukan seseorang yang dapat mengalahkannya selain Yue Zong, tetapi hari ini, dia mengetahui bahwa Wu Tongxiong telah menghancurkan kepercayaan dirinya dengan mudah, membuatnya tidak mau dan marah. Namun, dia jelas bahwa dia bukan tandingan Wu Tongxiong, dan jika dia melanjutkan, dia akan membuang nyawanya. Di sisi lain, 20 ahli level 40 bertarung dengan 7 ahli yang tersisa dari Batalion Serigala Langit. Kedua belah pihak menunjukkan kemampuan mereka, dan dalam pertarungan itu, pihak Yue Zong kehilangan seorang ahli. Pihak lain menderita kematian dan korban luka parah. Di bawah pukulan gabungan dari semua orang, anggota Batalion Serigala Langit yang terluka parah terbunuh pada saat berikutnya, sementara 5 anggota yang tersisa ditekan dan dipaksa mundur ke hutan. Yue Zong melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening, sebelum mengeluarkan lolongan keras. Lightning, yang telah berbaring menunggu, segera melompat keluar, menggigit kepala salah satu ahli Skywolf. Binatang buas,
Anjing-anjing Cina sialan, kalian memaksaku. Wu Tongxiong menyaksikan ketika anggota batalion Skywolf jatuh satu demi satu, dan matanya menjadi merah, akhirnya melepaskan kartu trufnya, transformasi Forest Runner Orde keduanya. Dalam sekejap, tubuh Wu Tongxiong menumbuhkan lapisan rune hijau yang menutupi seluruh tubuhnya. Ukurannya tidak berubah, namun, ia tampaknya menjadi satu dengan lingkungan, memancarkan aura tak terkalahkan. Setelah berubah menjadi penjaga hutan Orde kedua, Wu Tongxiong menatap Yue Zong dengan dingin, tubuhnya bersinar dan dia mencapai White Bones dengan kecepatan yang melampaui petir tipe 2. Sebagai tanggapan, White Bones menembakkan paku tulang satu demi satu ke Wu Tongxiong. Wu Tongxiong mencengkeram tombak gigi hijaunya dan dengan mudah menepis paku tulang itu, sebelum menusuk ke depan, menusuk kerangka yang bahkan dapat menahan benturan dari peluru 12,7 mm. Segera dia mengayunkan dengan sekuat tenaga, mengirim White Bones melayang di udara, mendarat 20 meter jauhnya. Sungguh orang yang kuat. Yue Zong melihat betapa mudahnya Wu Tongxiong mengirim White Bones terbang, dan pupil matanya menyempit. Jika itu adalah orang normal, serangan tunggal itu dapat dengan mudah menyebabkan jantung korban hancur hampir seketika. Yue Zong dapat melihat bahwa Wu Tongxiong adalah spesialis pertempuran jarak dekat, dan dia segera mengaktifkan manipulasi gravitasinya, menyebabkan gaya gravitasi 2 kali lipat menekan Wu Tongxiong. Wu Tongxiong tertawa terbahak-bahak pada Yue Zong, melesat ke arahnya seperti bola meriam, tidak ada gunanya. Kecuali kau bisa mengendalikan gravitasi lebih dari 5 kali lipat. Kalau tidak, hanya dengan ini, tidak ada gunanya. Wajah Yue Zong tetap tanpa ekspresi, saat ia mundur dengan eksplosif, mengeluarkan pistol 05-nya dan menembak Wu Tongxiong dengan liar. Senjata juga tidak berguna, hari ini, kau akan mati. Wu Tongxiong tertawa gila, menerobos rentetan peluru, bahkan dengan keahlian menembak dan kelincahan Yue Zong, ia tidak bisa mengenainya sekalipun. Anjing gila ini, ia benar-benar punya kemampuan. Yue Zong memperhatikan Wu Tongxiong menyerangnya dengan liar, sebelum mengaktifkan seni ketakutannya, dan serangan roh yang mengerikan menyelimuti Wu Tongxiong. Saat keterampilan itu mendarat di tubuh Wu Tongxiong, cahaya hijau terpancar keluar, dan menghilangkan serangan roh. Yue Zong langsung tahu bahwa ada harta karun di tubuhnya yang bertahan terhadap serangan roh, pergi ke neraka kau anjing Cina. Wu Tongxiong telah mencapai Yue Zong hanya dalam waktu 3 detik, saat tusukan tombak datang mengiris udara seperti meteor, mengincar kepala Yue Zong. Kecepatannya telah benar-benar melampaui petir tipe 2. Transformasi penjaga hutan Orde kedua telah memberinya dorongan besar pada konstitusi tubuhnya. Pada saat yang sama, di dalam hutan, kecepatan gerakan dan indera pertempurannya ditingkatkan. Serangan tombak ini jauh lebih sombong dan menindas daripada yang telah dilepaskannya pada Bai Xiaosheng. Yue Zong tidak memiliki cara untuk menghindar, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, mengeluarkan bilah gergaji gigi buaya, dengan paksa mencoba menangkis tombak gigi hijau. Itu adalah kekuatan Yue Zong yang 9 kali lipat melawan 20 kali lipat kekuatan Wu Tongxiong dari orang normal setelah keterampilan Orde keduanya, dan seketika, Yue Zong terlempar ke belakang oleh perbedaan kekuatan, tangannya mati rasa, dan bilah gergaji gigi buaya di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Kilatan dingin melintas di mata Wu Tongxiong, saat dia melesat maju, dan sekali lagi, menusuk ke depan dengan serangan tombak ganas ke arah jantung Yue Zong. Tepat pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di udara, dan dari lubang itu, 10 paku tulang melesat keluar seperti bintang jatuh ke Wu Tongxiong. Wu Tongxiong segera menarik senjatanya, membuatnya kabur dengan cepat, sebelum menyerang 10 paku tulang, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, Yue Zong mengeluarkan senapan mesin berat 12,7 mm dan menembaki Wu Tongxiong. Bodoh, jika kamu tidak bisa memukulku, senapan mesinmu hanya sampah. Wu Tongxiong tertawa dingin, tubuhnya menghindari semua peluru, bermanuver ke arah Yue Zong dan sekali lagi menusuk dengan tombaknya. Kamu benar-benar bodoh. Yue Zong tertawa dingin sendiri, saat lonceng spiritual perunggu bangkit dari dadanya, membentuk penghalang hijau di depannya. Saat kekuatan gila di balik serangan tombak Wu Tongxiong menghantam perisai, perisai itu bergetar beberapa saat jejak riak menyebar ke seluruh perisai. Pupil mata Yue Zong menyempit, saat dia segera mengaktifkan api iblisnya, menyebabkan pilar api besar menelan area di sekitarnya, termasuk Wu Tongxiong yang telah memberikan segalanya dalam serangan sebelumnya.
Tubuh Wu Tongxiong merespons dengan cahaya putih, saat cahaya energi yang terang menyelimutinya, menghalangi pilar api iblis itu. Sebagai ahli teratas di bawah Wu Yanhong, Wu Tongxiong memiliki sejumlah pertemuan yang beruntung, dan dia bahkan telah membunuh binatang mutasi tipe 3 yang terluka parah sebelumnya. Perisai cahaya putih ini adalah harta yang dia peroleh dari binatang mutasi tipe 3 itu. Tepat pada saat ini, peluru penembak jitu meledak di tubuh Wu Tongxiong, semakin melemahkan energi perisai putih itu. Sejumlah belenggu gravitasi terbang ke tubuhnya, menyebabkannya tertekan oleh gravitasi normal 6 kali lipat. Sialan, apakah mereka semua kalah? Wu Tongxiong merasakan perubahan yang tidak normal, saat ekspresinya berubah pucat dan dia berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain telah dikalahkan dan dibulatkan oleh para ahli di bawah Yue Zhong. Anjing Cina, aku akan mengingat hutang hari ini. Kamu tidak perlu menunggu lama, aku pasti akan kembali untuk membunuhmu sendiri. Wu Tongxiong menatap Yue Zhong dengan dingin, sebelum berbalik dengan cepat untuk mundur. Meskipun dia kasar, dia bukan orang bodoh. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan jatuh di sini. Mata Yue Zhong bersinar dingin, mengaktifkan langkah bayangan miliknya, dan menggunakan kecepatannya yang dapat menandingi petir tipe 2, dia mengejar Wu Tongxiong, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Kamu akan dikubur di sini hari ini. Wu Tongxiong lebih cepat dari petir tipe 2 dalam bentuk penjaga hutan Orde kedua. Namun, dengan gaya gravitasi 6 kali lipat yang membebaninya, kecepatannya telah menurun cukup banyak. Hanya dalam 3 napas, Yue Zhong telah mengejar, dan menebas dengan kejam ke arahnya. Sial, ayahmu, pasti akan membunuhmu hari ini. Mata Wu Tongxiong menyala dengan ganas saat dia memutar tubuhnya dengan tiba-tiba, menusuk dengan tombaknya seperti naga yang marah. 10 paku tulang tajam tiba-tiba meledak dari belakang Yue Zhong, mengincar Wu Tongxiong. Yue Zhong tidak bersembunyi atau menghindar, matanya berkedip dingin, dan tangan kanannya mengeluarkan tombak api iblis yang panjang, sebelum dia melemparkannya dengan kuat ke arah perisai putih yang melindungi Wu Tongxiong. Tusukan tombak Wu Tongxiong mendarat di penghalang hijau yang menutupi Yue Zhong, dan kekuatan ledakan itu merobek perisai, menyebabkannya hancur. Tombak api iblis juga bersentuhan dengan perisai putih di tubuh Wu Tongxiong, dan kekuatan yang dihasilkan dari sifat ledakan api iblis segera menghancurkan perisai itu, sedemikian rupa sehingga bahkan rambut Wu Tongxiong hangus karena panasnya. 10 paku tulang terus menyerang Wu Tongxiong. Serangan tombak tirani dari Wu Tongxiong telah menghancurkan penghalang hijau Yue Zhong, namun, dia tidak punya waktu untuk menarik tombaknya untuk serangan lain, dan dia hanya bisa memutar tubuhnya untuk berguling ke satu sisi. 10 paku tulang tiba-tiba mengubah lintasannya dan mendarat di tubuh Wu Tongxiong, membuatnya terlempar kembali sekitar 4 atau 5 meter, mengguncang organ-organ dalamnya sementara dia batuk seteguk darah segar. Tubuh Wu Tongxiong telah ditingkatkan beberapa kali oleh esensi darah yang berbeda, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membandingkannya dengan Yue Zhong. Setelah menerima pukulan dari tulang putih itu, tubuhnya benar-benar menderita cedera berat. Sebelum dia mendarat, hembusan angin bertiup lewat, dan kepalanya menghilang, seperti air mancur darah yang menyembur dari mayatnya yang tanpa kepala, mewarnai tanah menjadi merah. Saat angin mereda, itu memperlihatkan siluet petir tipe 3, dan justru itulah yang mengambil kesempatan untuk menghancurkan musuh kuat Yue Zhong ini ketika dia terluka parah. Memastikan kematian Wu Tongxiong, Yue Zhong menghela napas lega dan berjalan ke mayatnya untuk melepaskan peralatannya. Bagaimanapun juga, Wu Tongxiong ini adalah jenderal terkuat Wu Yanhong, dan dia benar-benar memiliki banyak koleksi barang. Dari tubuhnya, Yue Zhong memperoleh peralatan peningkatan kekuatan dan kelincahan. Bahkan ada 4 buah peralatan langka. Itu adalah armor pertahanan level 3, Bell of Clarity, Light Shield of Defense, dan harta karun level 4 Green Tooth Spear. Harta karun level 5, Light Shield of Defense. Setelah dilengkapi, itu dapat secara otomatis melindungi pemiliknya. Ketika energi habis, itu dapat diisi ulang, atau diisi ulang secara otomatis setelah 24 jam. Harta karun level 4, Tombak Gigi Hijau. Tombak ini memiliki daya tembus yang kuat, dan dapat menghancurkan senjata apapun dari level 3 ke bawah. Yue Zhong sangat menghargai perisai pertahanan cahaya harta karun level 5, dengan ini, ia memperoleh mekanisme pertahanan lainnya. Di dunia baru ini, harta karun pertahanan bahkan lebih berharga daripada harta karun ofensif. Demikian pula,
harta karun tersebut sulit diperoleh. Selain Ling Xiangru dan Wu Tongxiong, Yue Zong belum pernah bertemu dengan ahli kuat lainnya yang memiliki artefak pertahanan sekuat itu. Bai Xiaosheng mendatangi Yue Zong dan melaporkan, "Pemimpin, semua orang telah diurus. Meskipun batalion Serigala Langit kuat, dengan pasukan musuh yang 5 kali lebih besar dari mereka, mereka tetap musnah." Tentu saja, pihak Yue Zong juga membayar harga dengan 2 korban jiwa yang besar. "Bubar," perintah Yue Zong acuh tak acuh. Dengan perintahnya, semua orang dengan cepat menjauh dari area tersebut. Sama dengan 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 sama dengan. Apa yang terjadi? Kenapa Wu Tongxiong belum kembali? Kembali ke ketentaraan, Zhao Yuansuang mondar-mandir dengan cemas. Wu Tongxiong adalah pembunuh yang mengerikan yang telah membunuh seluruh kompi elit sendirian, serta ratusan militan. Zhao Yuansuang sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun, Wu Tongxiong adalah tangan kanan nomor 1 Wu Yanhong. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, Zhao Yuansuang tahu dia juga tidak dapat memikul tanggung jawab. Zhao Yuansuang memanggil salah satu komandan pasukan elit, Chen Gongming, bawa 1 kompi pasukanmu untuk memberikan bala bantuan kepada Jenderal Wu. Pasukan elit itu terdiri dari para ahli yang telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Mereka juga sangat ahli dalam peperangan modern, dan dalam pertempuran, mereka dapat menunjukkan kekuatan yang lebih kuat daripada para ahli yang hanya mengandalkan keterampilan dan kemampuan mereka. "Siap, Komandan." Chen Gongming memberi hormat, sebelum dengan cepat memimpin anak buahnya menuju hutan. Setelah beberapa lama, tepat saat Zhao Yuansuang mulai tidak sabar, Chen Gongming kembali, ekspresinya pucat pasi, "Komandan, Jenderal Wu telah menjadi martir." Ketika Zhao Yuansuang mendengar ini, pikirannya menjadi kosong, saat dia tergagap karena kehilangan arah. "Apa? Jenderal Wu telah meninggal?" Wu Tongxiong adalah ajudan Wu Yanhong yang paling terpercaya, dan mereka dapat dianggap sedekat saudara. Dengan kematian Wu Tongxiong, sebagai wakil komandan, Zhao Yuansuang pasti akan mendapat masalah. Dia tidak berani membayangkan konsekuensi menjadi pembawa berita. Zhao Yuansuang menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Semua orang maju dengan kecepatan penuh. Kita harus mencapai pegunungan Daluo secepat yang kita bisa. Kali ini, kita harus memusnahkan Yue Zong dan orang-orangnya." Dengan perintah itu, semua orang bergerak maju. Lebih dari 200 prajurit penjinak bom datang ke garis depan untuk membersihkan ranjau dengan cepat. Yue Zong telah menanam banyak ranjau darat di sepanjang jalan, termasuk beberapa jebakan, yang memperlambat gerak maju pasukan Vietnam. Namun, Zhao Yuansuang bersikeras memastikan mereka mencapai pegunungan Daluo. Setelah mendapat laporan, Zhao Yuansuang membawa pasukannya ke bagian dalam pegunungan Daluo. Namun, yang membuat mereka kecewa, mereka menemukan bahwa semua orang telah pergi, meninggalkan gua-gua besar. "Sial, dia melarikan diri." Zhao Yuansuang melihat gua-gua yang tak terhitung jumlahnya itu dan wajahnya berubah dingin. "Komandan, Kaisar punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu." Tepat pada saat ini, seorang prajurit berlari mendekat sambil membawa pemancar ke Zhao Yuansuang. Dia menerimanya sebelum bertanya dengan hati-hati, "Apa instruksi yang Anda miliki untuk bawahan Anda, tuanku?" Dari ujung lain, suara dingin Wu Yanhong bergema, bersama dengan beberapa ledakan di latar belakang, "Yuansuang, bawa pasukan kembali segera, kita punya masalah." Jauh dari pegunungan Daluo, 600 prajurit menantang dingin dan salju sambil menyeret tas besar berisi sumber daya ke arah tertentu. Setiap dari mereka, bahkan anak-anak berusia 11 atau 12 tahun membawa senjata atau beberapa tas berisi puluhan jin. Jika itu adalah adegan sebelum kiamat, akan ada orang-orang yang akan berdiri untuk mengutuk Yue Zong karena memperlakukan wanita dan anak-anak dengan buruk. Namun, di dunia baru ini, siapapun yang berani merebut senjata-senjata itu dari anak-anak itu, bajingan-bajingan kecil itu pasti akan melawan. Senjata adalah simbol kekuatan, dan di dunia baru ini, hanya mereka yang kuat yang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. "Tuan, jika kita pergi begitu saja, apakah tidak apa-apa?" Xin Jiarou, yang mengenakan seragam militer dan tampak sangat gagah berani dan menawan, berjalan mendekati Yue Zong dan bertanya. Yue Zong awalnya setuju untuk membantu kerajaan dewa untuk menangani masalah Wu Yanhong.
Namun, Yuezong malah membawa orang-orangnya untuk melarikan diri dari pegunungan Daluo, dan itu membuat Xin Jiarou tidak yakin. Yuezong melirik Xin Jiarou dan menjawab dengan lembut, aku hanya berjanji untuk menyerang dan menyebabkan masalah bagi Wu Yanhong, bukan melakukan serangan frontal penuh terhadap pasukan elitnya. Kerajaan Dewa bermaksud memanfaatkan Yuezong untuk menghadapi Wu Yanhong dengan keras. Yuezong juga punya niatnya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan pasukan elit Wu Yanhong, itu akan menjadi kekalahan telak bagi pihaknya. Untuk melawan pasukan berkekuatan 2.000 orang, dia pasti harus membayar harganya. Dia tidak mau melakukan hal bodoh seperti itu. Meski begitu, Yuezong akan dianggap telah menyinggung kerajaan dewa. Namun, dia tidak peduli, karena dia selalu berniat untuk melawan kekaisaran besar yang ingin menguasai seluruh dunia. Lebih jauh lagi, di masa depan, jika dia ingin membawa Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi, dia pasti akan berhadapan dengan kerajaan dewa. Mendengar kata-katanya, Xin Jiarou terdiam saat dia tertinggal di belakang Yuezong dan mereka melanjutkan perjalanan. Sama dengan 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 sama dengan. Di luar kota Langsan, sejumlah tentara yang diperlengkapi dengan baik terlibat dalam penyerangan kota, menembakkan artileri berat ke bagian dalam kota, menghancurkan bangunan dan struktur. Bajingan sialan, Chen Shengyong berani menyerang saat ini. Di kota Langsan, di atas titik pandang rahasia, Wu Yanhong mengawasi kota yang sedang dibombardir, saat tentara dan pangkalannya dihancurkan satu persatu. Ekspresinya sangat buruk. Raja Elang Chen Shengyong adalah seorang pemimpin kecil yang berasal dari arah Taimuyan Asteris, dan faksinya tidak dapat dibandingkan dengan Wu Yanhong, dengan hanya 80.000 orang yang selamat. Namun, Chen Shengyong memprioritaskan kemajuan pasukannya, dan memiliki pasukan yang kuat sebanyak 10.000 orang. Rasio militernya dengan faksinya adalah 1:8. Meskipun pasukannya tampak besar, sebenarnya, hanya 2.000 dari mereka yang memiliki senjata. Sisanya dari 8.000 orang mengandalkan senjata jarak dekat untuk bertarung. Meski begitu, Raja Elang Chen Shengyong telah membangun nama untuk dirinya sendiri di wilayah Vietnam Utara, dan Wu Yanhong tidak pernah bermaksud untuk memprovokasi dia. Wu Yanhong memiliki faksi yang benar-benar besar, tetapi untuk berurusan dengan Raja Elang Chen Shengyong, itu juga akan menjadi harga yang harus dibayar. Meskipun ada zombie di antara dua faksi, mereka berdua saling mengenal, dan tetap bersikap tenang terhadap satu sama lain. Wu Yanhong tidak pernah berpikir bahwa Chen Shengyong akan mengambil kesempatan ini untuk menusuknya dari belakang. Lebih jauh lagi, waktunya sangat tepat, karena Wu Yanhong benar-benar telah mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk menghadapi Yuezong. Saat ini, di kota Langsan, Wu Yanhong telah menempatkan 6 batalion, sekitar 2.500 prajurit dalam keadaan siaga. Akan tetapi, Zhao Yuansuang saat ini sedang memegang 6 batalion infanteri paling elit. Meskipun keduanya adalah 6 batalion, dalam hal kekuatan tempur, pasukan di tangan Zhao Yuansuang setidaknya 2 kali lipat dari mereka yang tersisa di Wu Yanhong. Dengan rentetan tembakan artileri yang padat, Raja Elang Chen Shengyong dan pasukannya mulai menguasai pos demi pos. Dia melihat berbagai kam yang dia taklukkan di Langsan dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Wu Yanhong, kali ini, kau akan jatuh di tanganku. Yang pertama dalam serangan adalah batalion elit di bawah pimpinan Chen Shengyong, dan mereka menyerbu setelah setiap tembakan hebat, menyerbu dengan serangan sekunder mereka saat mereka maju. Salah satu perwira intelijen datang untuk menjilat, selamat Raja Elang. Setelah ini, tidak akan ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganmu di seluruh Vietnam Utara. Perwira intelijen lainnya juga tertawa kecil, Raja Elang benar-benar seorang pria yang memiliki keajaiban. Kamu berhasil menembus pertahanan Wu Yanhong dalam waktu yang singkat. Wu Yanhong ini benar-benar kuno. Dia berani menyebut dirinya kaisar. Kita sudah berada di abad berapa? Ayolah, ketika Wu Yanhong mendirikan Kekaisaran Vietnam Raya, dia telah menyatakan dirinya sebagai kaisar pertama. Karena perintah dan kepemimpinannya sendiri, tidak ada seorang pun yang menyatakan ketidakpuasan. Mereka yang melakukannya sudah mati. Namun, di faksi lain, ada yang tidak senang dengan pemerintahannya yang menindas dan tirani. Tidak seperti di zaman kuno,
sekarang masyarakat lebih beradab dan berbudaya. Bahkan para pejabat tinggi yang tidak tertahankan dan putra-putra pemimpin yang lalim di negara atau perusahaan tidak berani menyebut diri mereka kaisar. Saya sendiri ingin menjadi kaisar. Chen Shengyong melirik perwira intelijennya, wajahnya menyeringai, tetapi dia mendesah pelan dalam hatinya. Jabatan seorang kaisar, yang kata-katanya adalah hukum, hanya satu kalimat saja dapat menentukan nasib seluruh warisan. Siapa yang tidak menginginkan otoritas dan kekuasaan semacam itu? Namun, Chen Shengyong melihat bawahannya yang tidak mendukung gagasan pemerintahan kaisar, dan karenanya, dia tidak menyuarakan keinginan terdalamnya untuk mendirikan kekaisaran Vietnam atas namanya sendiri juga. Bagaimanapun, dia masih mengandalkan anak buahnya untuk membantunya menaklukkan dan memperluas wilayah. Jika dia hanya menghibur dirinya dengan pemerintahan seorang pemimpin, itu sudah cukup. Menjadi seorang kaisar itu memaksakan, tidak ada yang akan mendukungnya. Sebenarnya, ada banyak ahli yang tidak setuju dengan proklamasi diri Wu Yanhong sebagai kaisar, dan telah melemparkan banyak hal kepada Chen Shengyong, yang membuktikan bahwa hati rakyat juga berperan dalam kekuatan. Pertahanan di kota Langsan sangat keras kepala, dan setiap prajurit kekaisaran Vietnam Raya melawan dengan gagah berani terhadap serangan pasukan Chen Shengyong. Setelah Chen Shengyong melancarkan serangannya ke Langsan, di setiap langkah, ada harga darah yang harus dibayar. Kedua belah pihak menderita korban dalam pembantaian yang terjadi di setiap pos pertahanan. 6 batalion prajurit infanteri yang ditempatkan di kota Langsan jelas bukan tandingan pasukan Chen Yong-seng, tetapi dalam bentrokan, mereka menunjukkan kemauan dan semangat juang yang kuat untuk mempertahankan pos mereka, bertempur habis-habisan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, pasukan Raja Lang sangat menderita setiap kali maju ke posisi. Kota Langsan tampaknya telah berubah menjadi penggiling daging, menelan nyawa pasukan Wu Yanhong dan Chen Yong-seng. Kedua belah pihak telah habis-habisan sejak awal, dan korban terus bertambah. Namun, kedua belah pihak tidak punya pilihan, dan hanya bisa menggertakkan gigi untuk melanjutkan. Pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan menjadi bos seluruh wilayah ini. Terlepas dari apakah Wu Yanhong menelan pasukan Chen Shengyong, atau sebaliknya, salah satu dari mereka pasti akan menjadi penguasa setelah pertempuran. Dengan faksi yang memiliki lebih dari 200.000 orang yang selamat, itu lebih dari cukup untuk diakui sebagai faksi yang memimpin di daerah ini. Justru karena daya tarik menjadi penguasa seluruh wilayah itulah Chen Shengyong memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan melawan pasukan Wu Yanhong. Seorang perwira militer mendatangi Chen Yong-seng dengan ekspresi pucat saat dia bertanya, "Raja Lang, batalion ketiga telah jatuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Batalion ketiga baru saja menyerbu ke pangkalan di kota Langsan, dan terlibat dalam baku tembak yang hebat selama sekitar 1 jam. Kerugian mereka saat itu telah melebihi setengah dari jumlah semula, dan hasil seperti ini akan membuat seorang komandan cemas. Chen Shengyong memerintahkan dengan ekspresi tegas, perintahkan batalion mortir kedua untuk segera menembakkan peluru lagi ke kota Langsan. Setelah bertempur selama sekitar 3 jam, 3 batalion infanteri telah hancur lebur, dan meskipun musuh telah menderita lebih banyak, hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh Chen Shengyong. Para prajurit yang hancur lebur itu adalah para elitnya, dan melatih sekelompok prajurit baru untuk menjadi seperti mereka tidak akan mudah. Komandan itu terkejut saat dia tergagap, "Raja Lang, ada banyak rekan kita di kota Langsan." Karena para prajurit sangat kuat dalam persahabatan mereka, pasukan mortir dan artileri tidak melepaskan tembakan apapun ketika rekan-rekan mereka menyerbu masuk. Selain itu, ada banyak warga biasa di dalam kota. Jika mereka bertindak, banyak korban selamat biasa pasti akan menderita. Mata Chen Shengyong dipenuhi dengan cahaya dingin, "Ini perintah." Ya, hati prajurit itu menjadi dingin saat dia dengan cepat pergi. Hong, hong, seketika, rentetan tembakan menghantam kota Langsan, menyebabkan berbagai bangunan dan struktur hancur, karena banyak korban selamat terluka atau terbunuh dalam ledakan yang dihasilkan atau puing-puing yang jatuh. Di bawah serangan artileri yang mengerikan itu, seluruh kota Langsan jatuh ke dalam kekacauan, karena banyak korban selamat bergegas keluar dari rumah mereka sendiri dan mencoba melarikan diri ke arah lain. Para perusuh mengambil kesempatan untuk mulai melakukan pembakaran, perampokan, dan pemerkosaan. Seluruh kota Langsan menjadi seperti pemandangan dari neraka. Wu Yanhong melihat kekacauan yang berkembang dengan mata merah saat dia berteriak, "Chen Shengyong, bajingan.
Beraninya kau menembaki orang-orang senegara kita sendiri. Aku akan mencabik-cabikmu. Tidak akan ada yang tersisa dari tubuhmu. Wu Yanhong tidak pernah menyangka Chen Shengyong begitu kejam, menembaki para penyintas yang tidak bersalah, menyebabkan kekacauan dan kericuhan. Saat rentetan tembakan artileri terus menghujani berbagai bangunan dan struktur, baik prajurit maupun penyintas tewas atau terkubur. Hidup-hidup. Setelah beberapa putaran tembakan gencar, Batalion keempat Chen Shengyong menyerbu masuk, melancarkan serangan terhadap warga kota Langsan yang babak belur dan hancur. Akibat tembakan gencar, banyak prajurit elit dan ahli Wu Yanhong terbunuh, dan prajurit biasa telah lama kehilangan keberanian dan melarikan diri. Batalion Taring Serigala, serang. Wu Yanhong melihat masuknya pasukan di bawah pimpinan Chen Shengyong, wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Saat dia berjalan ke arah mereka tubuh Wu Yanhong berkelebat. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan keahliannya manipulasi logam saat ia menamparkan sebuah mobil di sampingnya. Kendaraan itu segera berputar ke dirinya sendiri, berubah menjadi lapisan baju perang yang menutupi tubuhnya. Dengan lapisan logam yang melindunginya, bahkan peluru 12,7 mm tidak akan mampu menembus pertahanannya. Wu Yanhong melompat maju, dan ia diikuti oleh 50 anggota batalion Taring Serigalanya, masing-masing dari mereka memiliki level 30 dalam peningkatan. Komandan saat ini, Wu Dahui dan Wakil Komandan Li Yuanda menempel dekat dengan Wu Yanhong. Mereka adalah yang terkuat di Batalion Taring Serigala, dan bahkan anggota Batalion Serigala Langit belum tentu sebanding dengan mereka. Batalion keempat pasukan Raja Elang dengan cepat datang untuk bertempur dengan Batalion Taring Serigala, dan para prajurit pasukan Raja Elang telah melancarkan serangan mereka dari jauh saat rentetan hujan turun di Batalion Taring Serigala. Di bawah hujan peluru yang lebat, 4 orang ahli langsung tertembak di kepala, sementara yang lain mengaktifkan skill mereka untuk menghindari peluru. Wu Yanhong tidak peduli dengan gempuran peluru, dia adalah evolver atribut ganda spirit dan strength, dan peluru biasa itu tidak dapat melukainya, atau memperlambatnya. Bahkan peluru kaliber besar paling-paling hanya akan membuatnya terdorong ke belakang, tanpa cedera. Wu Yanhong seperti tank saat dia menyerang langsung ke batalion keempat Raja Elang, melambaikan tangannya, dan mengaktifkan skill manipulasi logam orde kedua miliknya. Sejumlah balok baja tajam tiba-tiba meledak dari berbagai konstruksinya, menembus tubuh prajurit batalion keempat. Dalam sekejap, 8 prajurit di garis pandangnya langsung hancur. Setelah membunuh 8 prajurit batalion keempat, dia tiba-tiba dikepung oleh 2 prajurit di kedua sisinya, keduanya menembaki dia dengan senjata mereka. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Wu Yanhong, menyebabkan baju besinya hancur berkeping-keping. Wu Yanhong menatap kedua prajurit batalion keempat dan melambaikan jarinya ke arah mereka, saat 2 bangunan di samping para prajurit itu runtuh menimpa diri mereka sendiri, dan balok baja di dalamnya melesat keluar dengan dahsyat, menembus tubuh mereka, menusuk mereka ke dinding lain. Wu Dahui segera berubah menjadi manusia serigala saat ia melesat di sekitar lapangan seperti hantu, melompat keluar dari bangunan dari waktu ke waktu, memutar leher prajurit yang tidak curiga. Li Yuanda adalah seorang evolver berbasis agility, dan kecepatannya sangat cepat, berkali-kali, para prajurit batalion keempat hanya akan merasakan angin bertiup melewati mereka, sebelum kepala mereka terlepas tanpa disadari. Dengan pimpinan Wu Yanhong, batalion Taring Serigala mencabik batalion keempat yang malang seperti harimau yang marah, membantai mereka sambil menjaga korban mereka sendiri tetap rendah. Selain 4 orang yang kehilangan kepala mereka di awal pertempuran, 4 orang lainnya diledakkan sampai mati oleh granat. Salah satu komandan mendatangi Chen Shengyong dan melaporkan dengan cemas, Raja Elang. Batalion keempat meminta bantuan, ada banyak enhancer tingkat tinggi di antara musuh. Bahkan ada beberapa evolver. Chen Shengyong tertawa dingin saat dia menatap komandan, jadi, batalion Taring Serigala telah bergerak ya. Wu Yanhong, sepertinya kamu tidak tahan lagi. Sampaikan perintahku, segera tembakan-tembakan artileri ke posisi batalion keempat. Ini perintah. Ya, Raja Elang. Hati komandan menjadi dingin saat dia bergegas pergi. Hong, dengan 2 kilatan besar, tiba-tiba, seluruh area tempat batalion keempat dan batalion Taring Serigala terlibat dalam pertempuran tiba-tiba dibombardir oleh artileri berat, menyebabkan bangunan hancur, puing-puing berhamburan kemana-mana. Gelombang kejut yang dihasilkan bergerak keluar dengan kuat, karena sejumlah lubang dari dampaknya menampakkan diri. Serangan artileri yang mengerikan menghujani area tersebut beberapa kali,
menyebabkan kehancuran. Tidak ada satupun bangunan di atas 3 meter yang tersisa. Batalion Taring Serigala biasa-biasa saja. Terlepas dari seberapa kuat kemampuan masing-masing, tidak mungkin mereka bisa menahan tembakan berat. Chen Shengyong melihat ke wilayah yang hancur dan rata saat dia tertawa dingin. Batalion kelima. Luncurkan seranganmu. Jika bukan karena fakta bahwa Chen Shengyong memiliki amunisi terbatas untuk artilerinya, dia pasti sudah lama meledakkan seluruh tempat, menghancurkannya seluruhnya. Menukar satu batalion prajurit elitnya dengan batalion Taring Serigala elit Wuyan Hong, bagi Chen Shengyong, itu adalah pertukaran yang sepadan. Batalion kelima memiliki moral yang rendah setelah menyaksikan metode kejam Chen Shengyong yang tidak membedakan antara kawan atau lawan, namun, mereka tetap menyerang ke kota Langsan. 6 dari mereka dengan hati-hati melangkah masuk ke kota Langsan. Tiba-tiba, dari reruntuhan dan puing-puing, 6 balok baja tajam melesat keluar dengan dahsyat, menusuk tubuh mereka, memaku mereka ke tanah. Dari dalam puing-puing, seorang pria setinggi 3 meter yang seluruhnya tertutup baja, tampak seperti robot melompat keluar. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat saat dia mundur kembali ke bagian dalam kota Langsan. Pria ini adalah Wuyan Hong. Setelah tembakan artileri sebelumnya, hanya dia yang selamat. Jika dia tidak mengaktifkan keterampilan manipulasi logam orde kedua sebelumnya, dan mengendalikan lembaran baja besar untuk melindungi dirinya sendiri, membentuk lapisan baju besi yang tebal, dia mungkin telah kehilangan nyawanya dalam ledakan itu. Sialan Chen Shengyong, dia benar-benar mengabaikan kehidupan sesama orang Vietnam. Kamu kejam, terlalu kejam. Saat dia berlari, hatinya dipenuhi dengan amarah yang hebat dan dia mengutuk Chen Shengyong dalam hati. Chen Shengyong telah mengandalkan tembakan artileri gila itu untuk memusnahkan seluruh batalion Taring Serigalanya. Ada 6 evolver di dalam batalion itu, tetapi sebelum mereka bahkan dapat melepaskan kemampuan dan kehebatan mereka, mereka diledakkan menjadi tidak ada apa-apa oleh putaran tembakan berat itu, dan itu benar-benar membuat Wuyan Hong marah. Pada saat yang sama, pengalaman itu adalah yang paling dekat dengan kematian Wuyan Hong, dan dia menjadi sangat berhati-hati, tidak mau menyerang sendiri untuk menghadapi Chen Shengyong atau pasukannya. Dengan hancurnya batalion Taring Serigala, dan Wuyan Hong melarikan diri, sisa prajurit melihat sosok mereka yang seperti dewa benar-benar melarikan diri dengan menyedihkan, dan dunia mereka tampak runtuh. Saat batalion kelima pasukan Raja Elang menyerbu masuk, perlawanannya hampir tidak berarti. Jika pemimpin menyerbu maju sebagai garda depan, ada pro dan kontra. Pro-nya adalah dapat meningkatkan moral pasukan, tetapi juga, jika terjadi sesuatu, atau pemimpin dipaksa mundur, pukulan terhadap moral prajurit akan merugikan. Wuyan Hong dan batalion Taring Serigala selalu menyerbu ke semua pertempuran di masa lalu, tampaknya tak terkalahkan. Mereka telah menjadi seperti legenda di antara prajurit biasa. Sekarang setelah mereka jatuh, keinginan bertarung para prajurit hampir menghilang, karena banyak yang mulai mundur. Kota Langsan akan segera menjadi milikku. Chen Shengyong mendengar kabar baik dan laporan yang menguntungkan, hatinya melonjak kegirangan. Begitu dia mendapatkan kota Langsan, gengsinya akan melambung tinggi, dan dia akan menjadi penguasa dari sekelompok besar orang yang selamat. Tepat pada saat ini, seorang perwira militer berlari masuk dengan wajah pucat, melaporkan, Raja Elang. Ada pasukan bersenjata yang sedang maju ke arah kita. Mata Chen Shengyong berkilat kaget, saat dia menggertakkan giginya dan bertanya, apa? Ada berapa banyak di sana? Fraksi mana ini? Perwira militer itu menjawab, mereka dari Kerajaan Dewa. Mereka memiliki sekitar 2.000 tentara, dan peralatan mereka semuanya kelas atas. Ada tank, mortir, dan bahkan helikopter serbu. Ekspresi Chen Shengyong segera berubah menjadi baja saat dia mengutuk keras, Kerajaan Dewa sialan. Bukankah mereka pergi ke sisi pantai? Mengapa mereka muncul di sini? Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Kenapa kalian tidak menemukan ini lebih awal? Informasi bahwa markas Wuyan Hong kekurangan kekuatan diberikan oleh Kerajaan Dewa. Di satu sisi, hal itu membantu memicu ambisi Chen Shengyong, di sisi lain, Kerajaan Dewa dapat memfokuskan perhatian mereka pada faksi pesisir. Faktanya, ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, di mana satu pihak akan mengendalikan Langsan, pihak lain mengendalikan sisi pesisir, dan kedua belah pihak akan saling mendukung. Chen Shengyong tidak pernah berpikir bahwa Kerajaan Dewa akan memilih saat ini untuk menusukkan pisau ke punggungnya, terlebih lagi,
pada saat seperti itu di mana Wuyan Hong dan dia telah kehilangan sebagian besar pasukan mereka, menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali. Petugas itu berwajah pucat, apa yang harus kita lakukan? Raja Elang, wajah Chen Shengyong berubah menjadi dingin saat dia memerintahkan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Segera mundur, sampaikan perintahku, mundur sekarang, tunggu sebentar, kalian tidak bisa mundur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar, saat seorang pria berambut pirang, bermata biru melangkah ke pusat komando. Apa kabar, Yang Mulia Raja Elang? Aku teman baikmu, Zito. Senang bertemu denganmu di sini. Zito tersenyum hangat pada Chen Shengyong. Chen Shengyong memasang ekspresi buruk saat bertanya dengan cepat, Yang Mulia Zito. Apa maksudnya ini? Bukankah ada kesepakatan di antara kita, bahwa Langsan akan menjadi milikku, dan wilayah pesisir akan menjadi milikmu? Orang yang bertanggung jawab atas negosiasi antara Kerajaan Dewa dan Chen Shengyong adalah orang yang bernama Zito ini. Chen Shengyong tahu dengan jelas kekuatan Kerajaan Dewa, dan faktanya, dia mengandalkan mereka untuk daya tembak yang dapat menghancurkan faksi Wuyan Hong berkali-kali hari ini. Wajah Zito berubah menjadi senyum licik, Yang Mulia. Kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Langsan benar-benar milikmu. Namun, divisi Kerajaan Dewa Vietnam kami ingin Anda bergabung dengan kami, menjadi bagian dari kami. Dengan begitu, kami dapat lebih mendukung kegiatan Anda di sini di Vietnam. Mengenai pihak pesisir, setelah kita bersama-sama menaklukkan kota Langsan, kita dapat bekerja sama untuk menaklukkan faksi-faksi lainnya juga. Chen Shengyong merenung sejenak, sebelum menjawab perlahan, bagaimana jika aku tidak setuju? Senyum Zito berubah muram saat dia mengejek dengan ancaman yang tersembunyi, Yang Mulia, pasukan kedua kami sudah berada di kota Taimuyan menunggu perintah, melindungi perbatasan Anda, kalau ada faksi lain yang mengincar Anda. Namun, jika Anda tidak mau bergabung dengan kami, dan menjadi teman kami, maka saya khawatir, beberapa hal buruk akan terjadi. Kata-kata Zito merupakan ancaman yang nyata. Jika Chen Shengyong tidak mau menyerah, maka Batalion 1 dan 2 mereka akan segera melancarkan serangan serentak untuk menghancurkan pasukan Raja Elang hingga ke akar-akarnya. Chen Shengyong telah menahan 3 batalion di tempat tinggalnya, tetapi dari 3 batalion itu, hanya 1 yang dapat dianggap sebagai pasukan elit. Sisanya adalah rekrutan baru, dan memegang senjata jarak dekat. Mereka sama sekali bukan tandingan bagi para prajurit dari Kerajaan Dewa, yang diperlengkapi dengan baik. Wajah Chen Shengyong berubah pucat, saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Amarah di hatinya melonjak, dan dia sangat ingin menghajar orang di depannya saat ini. Jika dia bergabung dengan Kerajaan Dewa, tempat tinggalnya akan tetap ditelan oleh mereka. Orang-orang asing ini bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya. Chen Shengyong merenung cukup lama, sebelum menjawab dengan lembut, baiklah, aku akan melakukannya. Wajah Zito menampakkan senyum aneh, saat ia membuka sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Chen Shengyong, selamat karena telah membuat pilihan yang tepat. Ini adalah pil ilahi yang kami produksi. Selama kau meminumnya, kau bisa menjadi anggota inti kami. Wajah Chen Shengyong berubah saat ia menatap Zito, dan berkata, kau tidak percaya padaku. Ia tentu saja tahu apa yang disebut pil ilahi itu. Sebenarnya, itu adalah sesuatu yang telah diproses oleh Kerajaan Dewa menggunakan tumbuhan mutan dan beberapa binatang mutan aneh sebagai penelitian. Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh Kerajaan Dewa untuk mengendalikan kekuatan asing manapun. Mereka yang bukan kerabat kita pasti memiliki hati yang berbeda. Kalimat ini, orang-orang Eropa juga sangat familiar. Kerajaan Dewa akan menggunakan metode seperti itu untuk memaksa kendali pemimpin kekuatan manapun di luar rakyat mereka. Jika tidak ada penawar racun yang diberikan setiap bulan, pemimpin itu akan mati karena efek keracunan. Zito mempertahankan senyum penuh hormat itu, sambil berkata, oh tidak. Kami percaya kepada Raja Elang. Namun, dengan pil ilahi ini, kerjasama kita akan lebih lancar. Wajah Chen Shengyong pucat pasi saat dia terdiam. Saat dia mengonsumsi pil ini, hidupnya pada dasarnya ditakdirkan untuk berada di tangan Kerajaan Dewa, tidak akan ada cara untuk lolos dari cengkeraman mereka lagi. Tepat pada saat ini, seorang perwira militer datang menyerbu ke ruangan dengan semangat tinggi, melaporkan, Raja Elang. Yang Mulia, pasukan Wuyan Hong dari jauh telah kembali.
Mereka saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Batalion Pertama Cabang Vietnam Kerajaan Dewa. Apa? Haha, itu hebat. Mendengar berita itu, wajah Chen Sheng Yong kembali memerah, saat dia terkekeh pada Zito, yang mulia. Apakah Anda mendengarnya? Sekarang pasukan Wuyan Hong sedang bertempur habis-habisan dengan batalion pertama Anda. Jika saya bergabung dengannya sekarang, bagaimana menurut Anda? Wajah Zito yang selalu sopan kini tampak sangat jelek, meskipun dia masih tersenyum dan berkata, Yang mulia. Anda tidak akan melakukan itu. Kami adalah teman Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan pasukan kami untuk melenyapkan pasukan Wuyan Hong. Setelah itu, kita dapat membagi kota Langshan secara merata. Sekarang karena situasinya tidak menguntungkan bagi kerajaan dewa, Zito segera mengubah nadanya dan membuang ancamannya sebelumnya keluar jendela, memilih taktik lain. Chen Sheng Yong menatap Zito dengan dingin dan memerintahkan, Tuan Zito. Saya akan mempertimbangkan usulan Anda. Untuk saat ini, silakan pergi. Kirim dia keluar. Dua prajurit segera mengawal Zito keluar. Salah satu perwira intelijen segera bertanya kepada Chen Sheng Yong, apa yang harus kita lakukan sekarang, Raja Lang? Chen Sheng Yong memiliki ekspresi tegas saat dia memerintahkan, sampaikan perintah saya, semua pasukan harus keluar dari kota Langshan, dan membangun benteng pertahanan. Saat dia memberi perintah, dia menangis dalam hati. Hanya dengan satu langkah itu, dia hampir menguasai kota Langshan. Sekarang, pilihan terbaiknya adalah mengumpulkan pasukannya untuk mempertahankan lokasinya, dan menunggu perkembangan situasi. Sama dengan 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 sialan, Yue Zong si monyet kuning sialan itu. Seperti yang diduga, semua monyet Cina itu tidak dapat dipercaya. Saat Zito meninggalkan tempat Chen Sheng Yong, wajahnya berubah marah. Dia tidak bodoh, dan langsung sampai pada kesimpulan bahwa Yue Zong tidak menjalankan rencananya, yang memungkinkan pasukan Zhao Yuan Suang untuk kembali tepat waktu. Tentu saja, Zito dan yang lainnya tidak akan berpikir bahwa apa yang akan mereka lakukan pada Chen Sheng Yong adalah hal yang sama, benar-benar memotong segala bentuk jalan mundur baginya. Di garis depan, suara Zhao Yuan Suang terdengar, memotivasi para prajurit, serang. Bunuh semua babi asing itu. Mereka adalah penjajah yang telah menyebabkan banyak kesengsaraan bagi ras dan leluhur kita. Begitu mereka masuk ke kota Langshan, istri, putra, dan putri kita akan menjadi budak mereka. Bunuh para penjajah itu. Bunuh para penjajah itu. Bunuh semua babi berkulit putih itu. Demi kejayaan Vietnam kita. Demi kejayaan Vietnam kita. Dengan kata-kata provokatif Zhao Yuan Suang, para prajurit elit itu menjadi gusar, dan di bawah komando perwira mereka mulai melancarkan serangan, gelombang demi gelombang. Pasukan seperti itu bukan hanya elit Wuyan Hong, pada saat yang sama, mereka adalah orang-orang fanatik yang telah dicuci otaknya. Semangat juang dan kemauan mereka tak tergoyahkan, ditambah dengan pelatihan militer mereka yang ketat, bersama dengan pengalaman mereka benar-benar kekuatan yang tangguh. Di bawah perlindungan roket self-propelled, tank-tank meluncur menuju lokasi pasukan kerajaan Tuhan. Ada tentara Vietnam yang memegang senapan tanpa takut akan kematian yang berbaris di samping tank-tank itu. Di dalam kamp pasukan kerajaan Tuhan, Komandan, Alex, memperhatikan gelombang musuh yang datang dan terkekeh dingin, dasar sekelompok orang bodoh. Mereka benar-benar berani bersaing dengan kita dalam hal daya tembak. Mereka benar-benar bodoh. Black Hawk One, maju. Dengan perintah itu, 20 helikopter serbu terbang keluar dari kamp, menuju tentara Vietnam. Pada saat yang sama, dari dalam kamp, 36 peluncur roket 40 barel mulai menembaki medan perang tanpa henti. 24 artileri gerak sendiri 122 lainnya juga menembaki area tempat tank-tank itu berada, meledakkan seluruh wilayah terus-menerus. Hanya dalam beberapa detik, pasukan Vietnam mendapati diri mereka diselimuti oleh tembakan hebat. Dengan pertunjukan kekuatan yang menakutkan itu, dari 20 tank yang dikirim Zhao Yuan Suang, 12 langsung hancur. 8 tank yang tersisa tidak sempat menunjukkan kehebatan mereka, ketika 24 helikopter serbu di udara mengunci target mereka, melepaskan serangkaian peluru anti-tank, menghancurkan 6 di antaranya dan meledakkannya berkeping-keping.
Dua tank terakhir segera mencoba mundur, salah satunya sayangnya disambar roket anti-tank yang datang dan meledakkannya. Yang lain berhasil melarikan diri ke hutan. Hanya dalam waktu 20 menit, pasukan lapis baja Zhao Yuanshuang yang tak terkalahkan di medan perang benar-benar musnah. Ini adalah pertempuran sepihak, kekuatan kerajaan dewa terlalu kuat, dan ini adalah kartu truf Alex. Banyak talenta berkumpul di kerajaan dewa, dan mereka dapat dengan mudah memanggil 24 helikopter serbu untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Sedangkan untuk Wuyan Hong, ia memiliki paling banyak 8 dari mereka, dan tenaga kerjanya hanya cukup untuk mengoperasikan hanya 2 dari mereka. Tanpa tenaga kerja, bahkan jika mereka memiliki peralatan, mereka tidak dapat mengoperasikannya. Tepat saat Alex tersenyum puas, sebuah suar terang muncul di kejauhan, saat sebuah peluru penembak jitu besar 12,7 mm menembak jatuh salah satu helikopter, menyebabkannya meledak. Pada saat itu, helikopter itu meledak menjadi bola api, jatuh ke tanah. Di samping Zhao Yuanshuang, salah satu ahli dari batalion Skywolf melotot ke 23 helikopter serbu yang tersisa dengan penuh kebencian, sebelum mundur kembali ke dalam hutan. Justru dialah yang telah melepaskan tembakan itu, yang menyebabkan helikopter serbu meledak. Sebuah peluru biasa tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Setelah meruntuhkan laju Zhao Yuanshuang, 40 tank keluar dari pangkalan kerajaan dewa, membentuk armada logam yang mengerikan yang didukung oleh tentara elit yang menyerang di samping mereka. Seluruh pasukan menuju Zhao Yuanshuang dan pasukannya. Mundur ke hutan, Zhao Yuanshuang memperhatikan armada logam yang datang, dan berseru dengan nada serius. Mereka tidak akan mampu mengendalikan arus pertempuran melalui bentrokan penuh, dan hanya bisa mengandalkan perang gerilya di dalam hutan. Saat itu selama Perang Vietnam, Vietnam sama sekali bukan tandingan pasukan Amerika. Mereka berhasil menang karena beberapa faktor, yaitu dukungan dari 2 negara besar, serta pertikaian internal pasukan Amerika. Lebih jauh lagi, Vietnam mengandalkan pengetahuan mereka tentang medan untuk perlahan-lahan melemahkan pasukan Amerika. Atas perintahnya, pasukan segera membentuk formasi, berubah menjadi 6 bagian berbeda, sebelum melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Bagian Vietnam ini adalah markas mereka, di mana bukit-bukit dan hutan lebat memainkan peran yang menguntungkan bagi mereka. Saat pasukan Zhao Yuanshuang melarikan diri ke dalam hutan, tank-tank dari kerajaan Tuhan akan kesulitan menunjukkan kekuatan mereka. Namun, 23 helikopter serbu terbang di atas hutan, menembakkan peluru pembakar. Saat peluru mendarat di hutan hijau yang rimbun, peluru itu meledak menjadi api, dan mulai membakar pepohonan dan semua yang ada di sekitarnya. Meskipun saat itu di tengah musim dingin, masih ada petak-petak besar rumput dan pepohonan yang mulai terbakar. Banyak tentara Vietnam langsung terbungkus dan terbakar hidup-hidup. Peluru penembak jitu lainnya yang diperkuat oleh Skilled Strengthened Bullets mendarat di salah satu helikopter serbu, menyebabkannya meledak menjadi bola api, dan jatuh dari langit setelah 2 helikopter serbu ditembak jatuh. 22 helikopter yang tersisa menjadi lebih berhati-hati, meningkatkan ketinggian mereka. Mereka terus melepaskan tembakan pembakar dan bahan peledak, mengubah hutan menjadi lautan api. Meskipun Zhao Yuanshuang bermaksud membawa pasukannya untuk melarikan diri ke hutan, mereka masih disapu bersih oleh 22 helikopter serbu. Chen Shen-yong menyaksikan pasukan kerajaan dewa dengan mudah memusnahkan pasukan Zhao Yuanshuang dari jauh, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan, sangat kuat. Mereka terlalu mengerikan, pasukan kerajaan dewa benar-benar terlalu sombong. Bagaimanapun, jumlah sumber daya yang dapat diakses kerajaan dewa adalah sesuatu yang bahkan Chen Shen-yong maupun Wuyan Hong tidak dapat berharap untuk menyentuhnya. Kerajaan dewa memiliki teknologi terkini di seluruh Eropa, dan telah mulai mengkonsolidasikan pengaruh dan kendali mereka atas seluruh dunia. Bahkan cabang di Vietnam sudah mengerikan. Mereka adalah pasukan modern, didukung oleh satelit dan logistik canggih, dan bukan sekelompok orang acak yang menggunakan senjata jarak dekat yang bahkan tidak tahu dasar-dasar peperangan. Meskipun itu tumpul dan jelek di telinga, Yue Zong juga hanya orang desa yang kuat, jumlah sumber daya yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan dewa. Chen Shen-yong menyaksikan batalion pertama kerajaan dewa membantai tentara Vietnam dengan mudah, dan kegelisahan di hatinya tumbuh. Pasukannya tidak lemah, tetapi mereka sedikit lebih rendah dari pasukan Zhao Yuanshuang. Jika dia berada di posisi Zhao Yuanshuang, mereka kemungkinan akan dipaksa ke hutan juga. Tepat ketika ekspresinya terus memucat dari detik ke detik,
seorang perwira militer mendatanginya dan berkata, Raja Elang. Wu Yanhong telah mengirim utusan untuk mencari audiensi. Mata Chen Shengyong berkilat karena terkejut, biarkan dia masuk. Salah satu tentara mengawal orang itu ke Chen Shengyong. Wu Yanhong. Ketika melihat pria itu, Chen Shengyong berkata tiba-tiba dan mundur beberapa langkah. 3 Evolver dan 2 Enhancer yang berada di atas level 40 yang merupakan pengawal pribadi Chen Shengyong segera melangkah di depan Chen Shengyong dan menatap pria di depan mereka dengan berbahaya. Pria yang telah mendirikan Kekaisaran Vietnam Raya dan menyebut dirinya sebagai kaisar, seorang supremasi nasionalis dan panglima perang, Wu Yanhong. Wu Yanhong menyeringai pada Chen Shengyong, ini aku. Aku di sini untuk membahas kerja sama. Chen Shengyong pulih dari keterkejutannya, mengambil 2 langkah mundur sebelum bertanya pada Wu Yanhong dengan acuh tak acuh, kau bisa melupakannya. Kali ini, Chen Shengyong benar-benar telah menikam Wu Yanhong, batalion taring serigala hancur, dan Wu Yanhong sendiri hampir kehilangan nyawanya. Begitu besarnya keluhan itu, sulit bagi Chen Shengyong untuk percaya bahwa Wu Yanhong dapat mengalahkannya. Wu Yanhong menjawab langsung, aku tidak bisa melepaskannya. Pupil matanya menyempit saat dia melihat Chen Shengyong dan melanjutkan, namun, bahkan jika aku tidak bisa melepaskannya, aku harus melakukannya hari ini. Jika kita terus bentrok, babi putih akan menjadi pihak yang diuntungkan. Aku pasti tidak akan membiarkan Vietnam kita jatuh ke tangan babi putih itu. Chen Shengyong, kali ini, tolong bergabunglah denganku. Tidak, anggap saja aku memohon padamu, mari kita bunuh babi putih itu bersama-sama. Mata Wu Yanhong bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia berjanji, selama kamu bekerja sama denganku. Setelah pertempuran ini, aku bersedia berbagi peralatan senilai 1 batalion dan 40.000 orang denganmu. Bahasa Indonesia, aku lebih suka kau menjadi penguasa Vietnam kita, daripada melihat babi-babi putih yang tak tahu malu itu mengambil alih kendali di sini. Chen Shengyong mendengar ketulusan dalam kata-kata Wu Yanhong, matanya bersinar dengan tatapan aneh, dan dia merenung dalam diam beberapa saat, sebelum menjawab, baiklah. Wu Yanhong, kau pahlawan sejati. Aku bersedia bergabung denganmu, dan membasmi para penyerbu itu. Wu Yanhong mengungkapkan senyuman, terima kasih. Setiap orang memiliki banyak sisi. Wu Yanhong adalah seorang rasis yang sadis dan kejam, dan juga bernafsu, memandang orang Cina dengan hina dan benci, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah seorang pria nasionalis dan dia sangat menawan bagi rakyatnya. Setelah berdamai, kedua belah pihak mengirim pasukan mereka untuk menyerang kerajaan Tuhan dari belakang. Di salah satu sudut medan perang, 4.000 orang Cina yang selamat dengan pakaian compang camping, mata tanpa jiwa, dan tubuh penuh bekas luka berkumpul bersama. Orang-orang Tionghoa yang selamat di kota Langsan jumlahnya tidak banyak, dan 4.000 orang yang selamat ini pada dasarnya ditangkap dari penaklukan Wu Yanhong di sekitar wilayah tersebut. Dia ingin orang-orang Vietnamnya menjadi puncak rantai makanan, dan karenanya dia bermaksud agar orang-orang Tionghoa menjadi budak untuk melayani rakyatnya. Wu Yanhong melotot ke 4.000 orang Tionghoa yang selamat dan memerintahkan dengan dingin, saya Wu Yanhong. Saya perintahkan kalian untuk maju terus. Bunuh babi-babi putih itu. Untuk setiap babi putih yang terbunuh, saya akan memberikan orang itu kebebasannya. Jika kalian tidak menyerang, saya akan membunuh istri, anak-anak, dan orang tua kalian. Berikan mereka senjata mereka. Dengan perintah yang diberikan, tentara Vietnam datang, dan mengeluarkan tongkat kayu untuk setiap orang Tionghoa yang selamat. Wu Yanhong tidak mempercayai orang-orang Tionghoa yang selamat dan karenanya, dia tidak akan memberi mereka senjata yang layak. Bahkan satu pun pisau pemotong. Serang, mereka yang tidak akan mati. Wu Yanhong kemudian berteriak pada orang-orang Tionghoa yang selamat itu. Di bawah ancaman senjata-senjata hitam itu, para penyintas Tiongkok hanya bisa melancarkan serangan mereka ke arah base camp Kerajaan Tuhan tanpa daya. Kerajaan Tuhan memiliki daya tembak yang luar biasa, dan saat 4.000 penyintas menyerbu ke depan, mereka disambut dengan hujan peluru, yang menyebabkan mereka terkoyak. Banyak dari mereka yang berada di depan langsung tumbang atau terluka, dan medan perang dipenuhi mayat dan darah segar. Keberanian yang lain pun pupus, saat mereka mulai mundur dalam kengerian dan ketakutan. Serang, mereka yang mundur akan ditembak mati. Teriak seorang perwira Vietnam. Dari lokasi Vietnam, hujan peluru juga ditembakkan ke para penyintas Tiongkok, menewaskan sejumlah dari mereka. Di medan perang, terlepas dari pihak mana,
para penyintas Tiongkok terjebak dalam baku tembak, menjadi mayat. Baik itu tentara Vietnam atau kerajaan Tuhan, mereka tidak bisa mempercayai para penyintas Tiongkok, mereka juga tidak mau menerima penyerahan diri mereka. Sekelompok bajingan, dari jauh, Yue Zong mengamati medan perang melalui teropong Falcon snipernya dengan tenang, meskipun amarahnya meningkat. Yue Zong menyaksikan orang-orang senegaranya jatuh satu persatu dalam darah mereka sendiri, dan tetap menggunakan Falcon snipernya. Dia memejamkan mata saat dia merosot ke pohon, tidak tahan untuk menonton. Belum waktunya bagi Yue Zong untuk bergerak, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika 4.000 orang Tiongkok yang selamat dibantai oleh baku tembak. Bahkan untuk gambaran yang lebih besar, angka 4.000 ini masih merupakan jumlah yang besar. Yue Zong berbaring di bawah pohon sambil bergumam dengan getir. Sama dengan 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 monyet Vietnam sialan. Mereka tidak bisa dipercaya. Alex dikhianati oleh kerja sama Uyan Hong dan Chen Shengyong, dan sangat marah pada saat ini. Pasukan Kerajaan Dewa adalah pasukan mekanis, dan mereka akan membangun semacam garis pertahanan, tetapi dengan tindakan Uyan Hong dan Chen Shengyong, mereka masih kehilangan sejumlah orang. Alex segera menyesuaikan taktiknya, memanggil kembali 40 tank, kali ini memusatkan serangan ke arah kota Langsong. Artileri yang menakutkan juga diarahkan ke arah itu. Kali ini, Uyan Hong dan Chen Shengyong memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan mengerikan dari pasukan Kerajaan Tuhan, dan mereka dengan cepat menarik pasukan mereka kembali ke kota Langsan. Di sisi lain, Zhao Yuansuang terus mengatur pertempuran kecil melawan pasukan Kerajaan Tuhan. Alex tidak punya pilihan selain mengerahkan beberapa ahli untuk menghadapi pasukan Zhao Yuansuang, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Setelah menyesuaikan strategi mereka, Alex mengerahkan pasukan lapis baja dan melancarkan serangan ke kota Langsan. Di tengah-tengah tembakan beruntun itu, sebagian kota Langsan perlahan-lahan direbut. Namun, tentara Vietnam sangat ulet, untuk bertahan melawan penjajah, bahkan wanita dan anak-anak ikut serta dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Uyan Hong dan Chen Shengyong memeras otak mereka untuk mengirim pasukan gabungan dan para ahli, perlahan-lahan menggerogoti kekuatan Kerajaan Tuhan. Tank sangat cocok di daerah terbuka yang luas, tetapi di tempat yang sempit, mereka akan menghadapi kerugian. Karena itu, Uyan Hong dan Chen Shengyong dengan cerdik meninggalkan pertempuran di tempat terbuka, alih-alih membawa pertempuran ke markas mereka, di mana medannya kejam bagi tank. Pertempuran sengit terus berlanjut hingga malam, sebelum kedua belah pihak beristirahat. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar, tentara Vietnam telah kehilangan sekitar 2.000 orang, sementara korban yang selamat berjumlah 10 ribuan. Kerajaan Tuhan juga memiliki jumlah korban sebanyak 300 orang, 6 helikopter serbu, 7 tank, 10 IFV, dan 20 kendaraan yang dipasangi senapan mesin. Monyet-monyet Vietnam ini memang punya jiwa petarung. Alex sangat marah dengan hasilnya, karena kematian orang-orang di pihak mereka adalah dari prajurit elit mereka. Di seluruh Vietnam, Kerajaan Tuhan hanya memiliki 3.000 anggota dari pasukan elit. Dalam pertempuran ini, dia telah mengaktifkan 2.000 dari mereka untuk menghancurkan 11.000 orang, yang 4.000 diantaranya adalah orang-orang Cina yang selamat membunuh 6.000 musuh dengan mengorbankan 300 prajuritnya sendiri adalah kerugian besar. Serbuan, serbuan, tiba-tiba, ada alarm yang meraung di seluruh base camp Kerajaan Tuhan, karena sejumlah ahli Vietnam datang di bawah perlindungan malam untuk meluncurkan serangan diam-diam. Hong, Hong, puluhan ahli Vietnam baru saja melintasi pagar baja, ketika sejumlah ranjau yang dipicu tekanan meledak, secara langsung merenggut nyawa 3 ahli Vietnam. Sebuah suar melesat ke langit, menerangi seluruh area. Tembakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani area tersebut, menewaskan 7 ahli Vietnam lainnya seketika. Para ahli yang tersisa mencoba mundur dengan cepat. Sayangnya, ada 2 orang lainnya yang kehilangan nyawa pada malam itu. Tentara Vietnam telah mengorganisir 8 serangan mendadak, dan berhasil membunuh 60 prajurit Kerajaan Dewa. Akan tetapi, pihak mereka sendiri menderita kerugian 100 prajurit, dan 21 enhancer di atas level 20. Dengan gangguan dari tentara Vietnam, Kerajaan Dewa tidak mendapatkan istirahat malam yang baik. Keesokan paginya, Kerajaan Dewa melanjutkan serangan gencarnya ke kota Langsan.
Dengan tembakan artileri yang terus-menerus, armada logam kerajaan dewa mulai maju lebih jauh ke kota Langsan. Meskipun Wu Yanhong dan Chen Shengyong telah terpojok, mereka masih melakukan perlawanan yang kuat, karena sejumlah besar pemuda Vietnam diaktifkan, dan direkrut ke dalam pasukan garis depan, bertindak sebagai umpan meriam. Dengan hasutan dari dua pemimpin, para pemuda Vietnam mulai melihat kerajaan dewa sebagai penjajah dan penuh dengan permusuhan. Meskipun mereka memiliki kemampuan tempur yang lemah, mereka menyerang dengan berani melawan kerajaan dewa. Namun, kenyataan hidup yang keras ditunjukkan di mana-mana, bahwa dalam pertempuran, keberanian murni tidak akan memenangkan pertempuran. Para pemuda berdarah panas itu mendapati diri mereka terbaring di dalam darah mereka sendiri tidak lama setelah menyerbu ke medan perang. Pada saat yang sama, tidak semua orang Vietnam tidak takut mati. Dengan hujan api yang terus-menerus menghantam kota, sejumlah orang Vietnam yang selamat ketakutan setengah mati, dan mencoba melarikan diri dari panasnya medan perang. Di bawah tekanan kemajuan kerajaan Tuhan, korban dari pasukan Wu Yanhong dan Chen Shengyong meningkat. Tentu saja, upaya maksimal mereka masih memberi banyak masalah bagi Alex. Hanya dalam sehari, pasukan elit kerajaan Tuhan telah kehilangan 300 orang lagi. Pada saat yang sama, 6 tank dan 5 helikopter serbu hancur. Sedangkan untuk Angkatan Darat Vietnam, mereka telah kehilangan 5.000 orang. Sebagian besar yang tewas adalah para pemuda Vietnam yang baru saja direkrut. Mereka tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Namun, mereka adalah umpan meriam yang hebat, dan menarik perhatian dari kerajaan dewa. Setelah menerima laporan pertempuran, Alex menjadi gelisah. Sialan. Monyet-monyet Vietnam ini benar-benar gigih. Mereka memang memiliki beberapa kemampuan kecil. Dalam 2 hari pertempuran ini, Alex telah menghancurkan hampir 10.000 orang Vietnam, tetapi dia masih belum menaklukkan kota Langsan. Korban di pihaknya berjumlah 700, hampir setengah dari pasukan aslinya. Dia mulai memendam pikiran untuk mundur, lagi pula, dia hanya memiliki 1.300 pasukan. Pertempuran sengit yang berlangsung selama 2 hari, dengan kerugiannya mencapai 30%, ini menyebabkan moral para prajurit kerajaan dewa juga turun. Bagaimanapun juga mereka manusia, dan menyerang selalu lebih banyak memakan korban dibandingkan bertahan. Namun, sulit bagi Alex untuk melepaskan diri dari harimau yang terkenal itu sekarang. Jika dia tidak berhasil melenyapkan Wu Yanhong dan Chen Shengyong, maka setelah mereka memulihkan kekuatan mereka, kerajaan Tuhan akan mengalami sakit kepala tambahan. Kerajaan Tuhan memiliki jangkauan yang mencakup seluruh dunia, dengan prajurit terbaik, teknologi tercanggih, serta kecerdasan. Namun, mereka juga memiliki kekurangan. Pendirian terpenting mereka berada di Eropa, dan karenanya, sebagian besar kekuatan mereka dikonsolidasikan di sana. Di dunia apokaliptik ini, pada titik ini, akan terlalu berlebihan untuk mengirim lebih banyak bala bantuan ke wilayah lain di dunia. Selain itu, karena mereka sebagian besar berada di luar negeri, untuk membangun kekuatan yang dapat dipercaya membutuhkan waktu. Kali ini, mereka telah mengaktifkan batalion pertama cabang Vietnam untuk bertindak. Jika mereka gagal, maka situasinya akan lepas kendali, yang bahkan mungkin berarti kehilangan kendali atas bagian dunia ini. Begitu pula sebaliknya, jika kerajaan dewa dapat menguasai Langsan dan Taimuyen, maka itu sama saja dengan mereka telah membangun pijakan yang kokoh di daerah ini. Dari sini, mereka dapat mengawasi Guangxi, pada saat yang sama, perlahan-lahan menelan seluruh Vietnam. Alex mengamati kota Langsan dari tempatnya berada, matanya bersinar dengan tatapan tegas, kita harus bertahan 1 hari lagi. Mereka seharusnya sudah kehabisan tenaga. Aku tidak mampu mundur, hanya ada kemenangan. Kemenangan. Di kota Langsan, Chen Shengyong mengamati Wu Yanhong di sampingnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana? Wu tua, apakah kau mampu bertahan? Wu Yanhong saat ini dipenuhi dengan banyak bekas luka baru dan juga banyak luka baru. Seluruh sikapnya tampak lamban. Dalam pertempuran sebelumnya, dia seorang diri telah menghancurkan 80 prajurit kerajaan dewa, menghancurkan 3 tank, dan tindakannya kejam dan tegas. Namun, dia telah menderita akibat beberapa bahan peledak, dan sebuah meriam besar benar-benar mendarat di dekatnya. Jika bukan karena baju besi logamnya yang melindunginya, dia akan menjadi mayat. Mata Wu Yanhong bersinar dengan cahaya buas saat dia menjawab, ya. Babi-babi putih itu menginginkan hidupku. Tidak semudah itu. Chen Shengyong langsung melanjutkan, Wu tua.
Berapa banyak pasukan lagi yang bisa kamu kirim? Pasukanku akan segera dimusnahkan. Wu Yanhong menatap Chen Shengyong dengan dingin dan menjawab, aku akan meminta seseorang untuk mengirim 2.000 orang kepadamu. Wu Yanhong tahu bahwa Chen Shengyong masih memiliki satu batalion elit yang tidak akan dia kirim apapun yang terjadi. Mereka adalah inti dan kartu truf terakhirnya. Dia pasti tidak akan mengerahkan mereka, kecuali benar-benar diperlukan. Adapun pasukan Chen Shengyong lainnya, mereka melakukan perlawanan yang sangat tangguh, oleh karena itu Wu Yanhong bersedia menyerahkan beberapa pasukan. Masih ada 130.000 orang yang selamat di kota Langsan. Jika Wu Yanhong mengabaikan semuanya dan mengerahkan semua yang dimilikinya, ia masih bisa mengerahkan pasukan besar beranggotakan 80.000 orang. Akan tetapi, pasukan ini akan menjadi kru yang beraneka ragam yang menggunakan senjata jarak dekat. Dengan kekuatan yang sangat besar, Wu Yanhong dapat dengan murah hati menyerahkan 2.000 tentara kepada Chen Shengyong. Chen Shengyong tampak ragu-ragu, sebelum ia menyarankan, Wu Tua. Kenapa tidak, kita mundur dulu. Pertarungan sengit selama 2 hari terakhir ini benar-benar telah membuka mata Chen Shengyong terhadap kekuatan kerajaan dewa. 6 batalion elitnya telah berjuang keras, tetapi mereka telah turun menjadi 1 batalion. Tentu saja, ini juga sebagian karena telah kehilangan 3 batalion ke Wu Yanhong sebelumnya. Bahkan dengan Chen Shengyong dan Wu Yanhong bergabung melawan kerajaan dewa, mereka masih menderita banyak korban. Chen Shengyong sangat jelas bahwa Wu Yanhong hanya memiliki 1 batalion elit di Langsan. Sisanya hanyalah rekrutan baru tanpa banyak pengalaman. Jika bukan karena rekrutan baru tersebut dicuci otaknya untuk menjadi pahlawan nasionalis, dan semangat juang mereka tidak sekuat itu, Chen Shengyong dan Wu Yanhong pasti sudah lama hancur. Mata Wu Yanhong berkilat saat dia menjawab dengan keras, tidak mungkin. Kita harus bertahan di sini. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan segalanya dan mengirim setiap prajurit menuju kehancuran mereka, kita pasti tidak akan membiarkan mereka memiliki kota Langsan. Orang-orang Vietnam kita lebih baik mati daripada menjadi budak mereka. Mata Chen Shengyong berkilat dengan cahaya aneh. Oke, aku akan bertarung bersamamu sampai akhir. Sama dengan 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 sama dengan. Pada malam ini, Wu Yanhong membawa anak buahnya dan meluncurkan serangan malam sekali lagi, menewaskan 32 prajurit lainnya. Namun, lebih dari 80 rekrutan Vietnam dan 15 enhancer di atas level 20 telah dikorbankan untuk menarik daya tembak kerajaan dewa. Serangan malam Wu Yanhong membuat Alex mendidih karena amarah, dan keesokan paginya, kerajaan Tuhan melancarkan serangan mengerikan ke kota Langsan. Rentetan tembakan hebat menghujani kota Langsan, dan kali ini, kerajaan Tuhan tidak peduli jika warga biasa terluka atau terbunuh, dimanapun ada orang, mereka akan memusatkan tembakan mereka di sana. Helikopter serbu di udara menghujani peluru terus-menerus, karena sejumlah besar korban selamat Vietnam akan meledak atau tercabik-cabik. Para prajurit dari kerajaan Tuhan yang melancarkan serangan mereka juga akan membunuh makhluk hidup apapun yang melintasi jalan mereka tanpa ampun. Baik itu pria atau wanita, orang tua atau anak-anak, selama ada orang, mereka akan menembaki mereka dengan kejam. Alex bersikeras untuk merebut kota Langsan kali ini, dan pasukannya harus menduduki kota itu pada akhir hari ini. Wu Yanhong dan Chen Shengyong membawa pasukan mereka saat mereka melawan dengan sekuat tenaga, karena banyak pemuda Vietnam berdarah panas dikirim ke medan perang, menjadi umpan meriam dan akhirnya, sekumpulan mayat. Di bagian medan perang itu, Wu Yanhong ditutupi dengan baju besi baja setebal 10 cm, menyerbu medan perang seperti Iron Man. Dengan setiap tinju yang dia lontarkan, seorang prajurit akan kehilangan kepalanya. 4 prajurit mengelilinginya, tangan mereka memegang senapan serbu saat mereka menembaki Wu Yanhong dengan liar. Sejumlah besar peluru memantul begitu saja dari baju besi itu. Wu Yanhong mengamati 4 prajurit itu, dan melambaikan tangannya. Dari belakang mereka, balok baja tajam meledak. Keluar dari tempat mereka di dalam bangunan, menembus tengkorak mereka dan membunuh mereka seketika. Dia sedikit terengah-engah setelah membunuh 4 prajurit ini dalam sekejap. Jika dia tidak mengeluarkan energinya untuk kemampuannya, situasinya akan sulit untuk ditangani. Tepat saat dia terengah-engah untuk bernapas,
rasa krisis yang besar membuncah, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Peng! Setelah mendengar suara tembakan, Wu Yanhong mendapati peluru penembak jitu besar mengenai bahunya tepat di bahunya, menyebabkan baju besi logamnya hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, tulang bahu kirinya hancur. Mereka akhirnya bergerak. Wajah Wu Yanhong memucat karena dia tampaknya telah mencapai pemahaman. Setelah bahunya lumpuh, dua enhancer datang menyerangnya. Satu telah berubah menjadi manusia serigala, yang lain menjadi manusia macan tutul. Di sisi lain, ada seorang ahli berbasis roh yang mengaktifkan serangan roh terhadap Wu Yanhong. Dari jauh, di dalam sebuah gedung besar, seorang pria berambut pirang menatap Wu Yanhong dengan dingin saat dia mengeluarkan RPG dan membidik seorang ahli segera mengeluarkan jurus kedua, manipulasi gravitasi, dari jauh, dan dalam sekejap itu, tubuh Wu Yanhong langsung diselimuti oleh kekuatan yang 8 kali lipat dari gravitasi biasanya. Kecepatannya menjadi lambat, dan setiap langkah membutuhkan banyak energinya. Untungnya, lapisan logam yang melindunginya berada di bawah kendalinya sendiri. Jika tidak, dia akan hancur menjadi pasta daging karena berat dan gravitasi tambahan. Untuk menghadapi ahli pamungkas dari Angkatan Darat Vietnam ini, Alex telah mengerahkan 6 enhancer di atas level 40. Dia bahkan telah mendapatkan 2 ahli level 50 untuk bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Wu Yanhong. Begitu mereka membunuh Wu Yanhong, perlawanan di kota Langsan akan melemah setidaknya 30%. Sebagai kaisar Kekaisaran Vietnam Raya yang memproklamirkan diri, Wu Yanhong benar-benar kuat. Jumlah total elit kerajaan dewa yang telah tewas di tangannya berjumlah 200-an. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan total batalion satu kerajaan dewa hanya 2.000 orang. Itu artinya, Wu Yanhong sendiri telah menghancurkan 10% dari kekuatan mereka. Ingin membunuhku, kalian harus membayar harga yang menyakitkan. Babi putih. Mata Wu Yanhong bersinar dengan kilatan ganas. Serangan roh menyerang Wu Yanhong, meledak dengan kilatan cahaya putih. Enhancer manusia serigala menyerang Wu Yanhong, cakarnya terentang mengincar kepalanya. Meskipun Wu Yanhong memiliki logam yang melindungi kepalanya juga, cakar tajam manusia serigala itu dapat dengan mudah merobek logam seperti kertas. Pergilah ke neraka. Mata Wu Yanhong memiliki pandangan yang tajam, dan dia tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya menyerang manusia serigala itu. Cakar manusia serigala itu merobek logam dari wajah Wu Yanhong, menyebabkan 5 luka dalam. Tinju Wu Yanhong berayun ganas di dada manusia serigala, dan bilah logam tajam merobek manusia serigala. Dia kemudian memutar bilahnya, sebelum menariknya ke atas, mengiris manusia serigala menjadi 2, mencipratkan darah kemana-mana. Macan tutul manusia serigala itu melesat maju seperti hantu ke sisi Wu Yanhong. Namun, tinju Wu Yanhong berayun ke arah tempat itu seolah-olah dia meramalkan serangan itu, dan satu pukulannya menyebabkan kepala enhancer meledak. Setelah membunuh macan tutul manusia serigala itu, Wu Yanhong menatap ke arah enhancer berbasis roh, melambaikan tangannya, saat 20 buah bantalan logam terkompresi yang masing-masing beratnya lebih dari 100 kg melesat ke arah enhancer. Dalam sekejap, enhancer diserang dengan keras oleh bola-bola logam itu, merusak tubuhnya dan membunuhnya. Pada saat ini, ahli yang memegang RPG dari gedung itu menarik pelatuk. Saat roket melesat ke arah Wu Yanhong, ahli itu memiliki kemampuan manipulasi lintasan, dan peluru apapun yang ditembakkannya akan mengenai sasarannya apapun yang terjadi. Banyak ahli yang tewas dalam RPG-nya. Mata Wu Yanhong memancarkan cahaya aneh, mengendalikan baju besi logam agar terbang menjauh dari tubuhnya, membentuk perisai tepat di depannya. Roket itu terbang dan meledak di perisai, menyebabkan lubang besar di lapisan logam, tetapi tidak melukai Wu Yanhong sedikitpun. Wu Yanhong menatap ahli yang memegang RPG itu, tatapannya berubah dingin. Dia segera mengaktifkan kemampuannya, dan balok baja dari gedung itu berputar keluar dari tempatnya, melesat ke arah ahli itu. Ahli yang memegang RPG itu juga seorang veteran, dan dia sudah lama bereaksi dengan menghindar ke satu sisi. Peng! Tepat saat Wu Yanhong fokus mengendalikan balok baja tajam untuk membunuh ahli RPG itu, penembak jitu dari jauh dengan kemampuan penguatan peluru melepaskan tembakan ke Wu Yanhong. Wu Yanhong terlempar kembali sekitar 7 hingga 8 meter, tulang rusuk di dadanya hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke lantai. Wu Yanhong benar-benar sombong dalam kekuatannya, tetapi dia telah melalui pertarungan yang terus-menerus dan intens. Stamina dan semangatnya hampir habis,
dan dengan demikian, di bawah upaya bersama 6 ahli, berurusan dengan 3 adalah hal maksimal yang bisa dia lakukan sebelum dia kewalahan. Melihat Wu Yanhong terjatuh, ahli dengan manipulasi gravitasi itu langsung menyerangnya. Dia adalah spesialis pertempuran jarak dekat, tetapi dia tidak memiliki keterampilan khusus untuk pertempuran jarak dekat. Dengan sebuah pikiran, Wu Yanhong mengendalikan lapisan logam lain untuk segera menutupi tubuhnya, dan melalui kendalinya, baju zirah itu bergerak, membawanya pergi. Tanpa manusia serigala atau manusia macan tutul yang mengganggunya, Wu Yanhong segera melarikan diri dari daerah itu dan mundur kembali ke dalam kota Langsan. Saat ini, tentara Vietnam di dalam kota Langsan dapat dianggap telah memberikan 120% mereka. Dengan Wu Yanhong menarik diri dari pertempuran, situasinya menjadi lebih mengerikan. Terpaksa terpojok, Chen Shengyong tidak punya pilihan selain mengerahkan para elit di bawah komandonya. Di sisi lain, Wu Yanhong juga mengaktifkan batalion elit terakhirnya, mengirim mereka ke medan perang. Dengan bergabungnya 2 batalion elit terakhir dari Angkatan Darat Vietnam, para prajurit kerajaan Tuhan kembali menemukan diri mereka dalam kesulitan. Namun, dengan serangan artileri berat yang tak henti-hentinya, 2 batalion elit terakhir berhasil dihabisi setelah 2 jam. Dengan runtuhnya 2 batalion elit terakhir, seluruh kota Langsan dilanda kekacauan, karena sejumlah besar orang Vietnam yang selamat mulai melarikan diri dari kota, menuju hutan. Di luar kota Langsan, ada berbagai macam zombie dan binatang mutasi berkeliaran. Para penyintas Vietnam mengetahui hal ini dengan baik. Namun, dibandingkan dengan para zombie dan binatang mutasi itu, para penyintas Vietnam takut pada kerajaan Tuhan. Setelah pertempuran sengit selama 3 hari terakhir, Wu Yanhong dan Chen Shengyong dianggap telah dikalahkan oleh kerajaan dewa, pasukan mereka sepenuhnya dibasmi. Namun, mereka berhasil memberikan pukulan berat kepada kerajaan dewa, yang korbannya sendiri berjumlah 1.100 orang. Tidak hanya itu, 23 tank, 60 kendaraan yang dipasangi senapan mesin, 30 IFV, dan 10 helikopter serbu juga hancur. Para prajurit, kerajaan dewa bukanlah orang-orang baik. Setelah menyerbu kota Langsan dan melihat para penyintas yang melarikan diri, mata mereka menjadi merah saat memikirkan rekan-rekan mereka yang gugur. Mereka mulai membunuh para penyintas Vietnam itu tanpa pandang bulu, dan beberapa dari mereka bahkan mencengkeram beberapa wanita Vietnam yang lebih cantik, melepaskan celana mereka, dan memperkosa mereka di tempat. Tidak ada hukum utama yang mengatur cabang-cabang kerajaan dewa ini. Berada di negara asing, mereka tidak harus menanggung konsekuensi apapun karena menyakiti wanita. Harus diketahui bahwa bahkan sebelum kiamat, pasukan juga akan menjarah dan memperkosa selama perang. Bahkan prajurit wanita pun tak luput dari beberapa kejadian aneh yang terjadi di markas mereka sendiri. Seluruh kota Langsan berubah menjadi pemandangan neraka, dengan darah dan api di mana-mana. Para penyintas Vietnam berlarian kemana-mana, sementara tawa buas orang Eropa bergema, bercampur dengan isak tangis para wanita Vietnam. Pemenang akan selalu menentukan nasib yang kalah. Ketika Wu Yanhong membantai orang Cina menangis, sementara orang Vietnam tertawa. Sekarang orang Eropa telah memperoleh kemenangan, yang menangis adalah orang Vietnam. Di tengah pembantaian itu, Alex berjalan santai ke Langsan di bawah perlindungan pasukannya. Salah satu perwira intelijen melihat seorang prajurit langsung menelanjangi seorang wanita Vietnam dan mulai memperkosanya. Alisnya berkerut saat dia berbicara, "Komandan, tolong beri perintah untuk menangkap bajingan-bajingan itu. Perilaku mereka sekarang terlalu kejam. Dalam perang, tidak semua orang akan kehilangan kemanusiaan dasar mereka, beberapa akan mempertahankan beberapa bentuk hati nurani." Alex melirik perwira itu, tersenyum dengan sikap toleran. Orang-orang itu telah melalui beberapa bulan yang sulit. Stres yang mereka alami tidaklah kecil, mereka seharusnya sedikit rileks. Mereka hanya beberapa monyet berkulit kuning, bisa membantu anak buah kita menghilangkan stres seharusnya menjadi kehormatan bagi mereka. Jika para prajurit itu menyentuh orang Arya lainnya, Alex tidak akan ragu untuk mengeksekusi mereka di tempat dengan menerapkan darurat militer. Namun, karena mereka adalah wanita Vietnam, Alex tidak peduli. Baginya, mereka setara dengan monyet, dan dia tidak akan marah atas pemerkosaan monyet. Perwira intelijen itu tampaknya memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi setelah menyadari tatapan sinis yang diberikan orang lain kepadanya, dia menutup mulutnya. Setelah menaklukkan sebuah kota, sebagian besar penjajah akan menjarah dan memperkosa.
Selama tanggapan aliansi 8 negara terhadap pemberontakan Boxer, ada banyak kasus seperti itu juga. Jika perwira intelijen terus bicara, dia mungkin tidak akan hidup untuk melihat hari lain, lagi pula dia bukan Arya murni. Minggir, Yue Zong telah bersembunyi di hutan, dan dia memberi perintah untuk melancarkan serangan setelah memastikan bahwa kerajaan Tuhan telah mengirim 1 batalion untuk melindungi tim artileri menuju Langsan. Dalam sekejap, 5 batalion melesat maju. Pasukan berkekuatan 2.500 orang melancarkan serangan terhadap para prajurit kerajaan Tuhan. Komandan tim artileri, Dan Dong, saat ini menggerutu, sialan. Kita berangkat terlambat, wanita-wanita Vietnam yang cantik itu pasti akan diambil oleh para bajingan itu. Di negara asing ini, di mana segala sesuatu dilarang dalam perang, Dan Dong berharap untuk merasakan memiliki kekuasaan atas kehidupan orang lain. Belum lagi dia tidak memiliki seorang wanita selama hampir 3 minggu. Serangan musuh, serangan musuh. Tiba-tiba, alarm berbunyi, dan wajah Dan Dong berubah muram. Dia datang ke garis depan dan melihat pasukan Yue Zong menyerbu ke arah mereka. Dan Dong melihat pasukan besar itu dan wajahnya menjadi sangat pucat saat dia mengutuk, sial. Siapa orang-orang ini? Bagaimana bisa ada pasukan bersenjata di sini? Apa yang dilakukan Departemen Intelijen? Bagaimana mungkin tidak ada yang melihat gerakan sebesar itu?